Bab 2961 Raja baru akan didirikan. Begitu kata-kata itu keluar, naga ajaib itu menghilang dan menghilang, meninggalkan Han Sanqian yang masih tertegun di tempatnya. Namun, yang tidak sempat dia pikirkan adalah lahar telah menyebar, panas dan terbungkus, dan Han Sanqian sudah terbungkus rapat. Namun hampir di saat yang bersamaan, aura hitam darah yang disebabkan oleh darah naga iblis dan aura emas yang mekar dari tubuh emas telah dirangsang secara maksimal, membuat Han Sanqian terlihat seperti dewa dan Buddha saat ini. Dan seperti iblis penghancur dunia. Tuhan dan iblis adalah satu tubuh, dan raja baru akan dibentuk. Ledakan. Tiba-tiba, lautan raksasa batuan cair yang berubah menjadi laut tenang setelah menelan Han Sanqian benar-benar terguncang oleh ledakan dahsyat. Detik berikutnya, terdengar ledakan keras lagi, dan sesosok tiba-tiba keluar dari lautan api. Yang langsung dikeluarkan adalah dahan besar yang masih melingkari tubuhnya dengan erat. Mengikuti suara keras ini, bahkan Taoti of Evil, yang berada dalam cobaan yang sama, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Han Sanqian terbang ke langit, menyeret pohon raksasa itu ke langit. Bang! Kegentingan. Pohon raksasa itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan Han Sanqian, yang seperti dewa dan iblis, tiba-tiba ditarik olehnya. Salah satu dari mereka naik dan yang lainnya turun, dan mereka menemui jalan buntu yang sangat besar. Kedua lampu di tubuh Han Sanqian menjadi lebih kuat, menyebabkan pohon kuno itu mengeluarkan suara berderak yang keras. Sepertinya semuanya telah kembali seperti semula. Namun, Han Sanqian terseret langsung ke dalam lahar terakhir kali, apakah kali ini akan terjadi lagi? Bagi Han Sanqian, sekarang dia telah keluar dari bawah, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Dengan kerutan di antara alisnya, Han Sanqian tersenyum garang. Dengan usaha yang tiba-tiba, cahaya keemasan dan cahaya hitam darah meledak dari tubuhnya. Untuk sesaat, satu-satunya suara pohon tumbang yang terdengar. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, dan berbagai cabang yang diikatkan pada Han Sanqian tiba-tiba patah. Detik berikutnya, saat cabang-cabang tersebut hancur dan retak, cabang-cabang dari pohon raksasa yang terikat juga mulai patah. Ledakan. Bahkan batang pohon raksasa di atas tidak dapat menghentikan penyebaran ledakan yang membelah. Ketika hancur, pengekangan pada Han Sanqian benar-benar hilang. Energi di tubuh Wei Wei bergetar, dan cabang-cabang yang tersebar di tubuhnya langsung berubah menjadi tidak ada. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan pohon kuno besar yang hampir sepertiganya patah menghentikan serangannya dan dengan cepat menarik kembali. Lavadi ingin melarikan diri. Han Sanqian benar-benar melepaskan tangan dan kakinya. Namun, pohon kuno itu menarik kembali dengan sangat cepat. Pada saat ini, mustahil untuk mengejarnya. Dalam sekejap mata, Han Sanqian mengalihkan perhatiannya ke batang pohon kuno yang patah, namun masih berhasil mempertahankan sebagian besar batangnya. Detik berikutnya, dia mempercepat dan bergegas. Meski sudah pecah, namun masih tetap mempertahankan bagian yang tenang dan utuh, yang panjangnya sekitar beberapa meter, meski sudah tua namun sangat keras. Dengan senyuman dingin, Han Sanqian menggerakkan energi di tangannya dan segera membungkus pohon kuno yang besar itu. Dia menatap dengan dingin ke logam cair di bawah, apakah kamu tidak akan menelanku? Mengapa kamu menyusut? Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menyeret tunggul pohon tua yang besar itu dan langsung menukik ke bawah, mendarat di lava cair, mengambil pohon raksasa itu dan mengaduknya dengan keras. Saat Han Sanqian bergerak, seluruh lautan cair itu seperti semangkuk sup merah yang diaduk dengan sendok, berputar dengan ganas saat Han Sanqian diaduk. Ledakan, ledakan. Han Sanqian berbalik semakin ganas, dan laut raksasa berubah menjadi semakin ganas. Ayo! Dia berteriak dengan marah, dan terjadi keributan lagi, dan lautan api cair raksasa menjadi semakin ganas. Namun pohon purba itu tidak pernah tumbuh lagi. Jika ada makhluk hidup di lautan luas ini saat ini, saya khawatir ia akan pusing dan terbalik. Cukup. Hampir pada saat ini, saat Han Sanqian mengangkat pohon kuno itu lagi, suara kuno dan kosong keluar dari lautan magma cair. Ada ketidaksabaran dan ketidakpuasan dalam suara ini. Kupikir kamu akan menjadi kura-kura di lautan api ini. Han Sanqian tersenyum dingin, mengambil kembali pohon kuno di tangannya, dan memandangi lautan api dengan tenang. Bocah bodoh. Beraninya kamu begitu sombong di depanku, dia berteriak tidak puas. Detik berikutnya, seluruh cairan cair mulai berputar dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengalihkan aliran yang tak terhitung jumlahnya. Dari mata Han Sanqian, seperti darah manusia. Wow! Tiba-tiba, semua magma cair tiba-tiba mengering dan menghilang dari permukaan. Untuk sesaat,
seolah-olah tidak terjadi apa-apa di tanah. Namun detik berikutnya, permukaan kering mulai pecah dan jatuh, dan sebuah benda besar tampak menjadi menjulang. Bab 2962 ini adalah tubuh yang sebenarnya. Ledakan. Dengan suara yang keras, seluruh permukaannya tersebar seluruhnya, menampakkan segumpal benda berwarna merah muda dan hitam mirip organ dan jaringan, saling berhubungan, atau mungkin satu tubuh, hanya karena masih ada bagian permukaan yang belum sepenuhnya terlepas. Jadi sepertinya mereka terhubung. Ada potongan-potongan yang bengkak silih berganti, dan tiap bagian berlubang besar, padat sekali hingga hampir membuat kulit kepala mati rasa. Dengan sedikit agitasi, lubang-lubang itu terbuka atau tersedot. Mereka menempati hampir seluruh ukuran kota Yuming, yang menakutkan. Apakah ini identitas sebenarnya dari Raja Yuming? Tidak bisa dikatakan jelek, hanya bisa dikatakan menjijikkan. Pantas saja ia harus berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Kalau tidak, saya takut setan pun akan ketakutan dan kewalahan saat melihatnya. Tidak sopan. Dia sepertinya telah mendengar pikiran Han Sanqian dan berteriak dengan marah, "Saya adalah ibu bumi. Ada lebih dari 30.000 orang yang tinggal di kota Yuming. Siapa yang tidak bersembunyi dari iblis di dalam darah dan bumi yang saya tubuh telah berubah menjadi. Naik turunnya klan kita, akulah dewanya, nak, jangan sombong." Begitu dia selesai berbicara, cabang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbentang dari banyak lubang, besar dan kecil, dan menyerang Han Sanqian lagi. Sekalipun Han Sanqian bukan penderita tripofobik, kulit kepalanya mati rasa saat melihat ribuan dahan. Ada yang mencoba mengikat Han Sanqian secara langsung, ada pula yang menyerang dengan ganas seperti ular. Dengan 72 pedang dewa Han Sanqian dan langkah ilahi Taiksu, bahkan jika ribuan cabang mengikutinya, Han Sanqian tetap seperti daun willow yang menusuk tubuhnya, tanpa pengaruh apapun. Dia dapat menyerang dan bertahan dengan cara yang terkendali, dan dia bisa maju dan mundur dengan mudah. Hanya itu, Han Sanqian mencibir sambil bertarung. Detik berikutnya, dengan gerakan tangannya, Taiksu Divine Step keluar dari bayangan, memperlihatkan bayangan Bagua, gerakannya bahkan lebih indah dari sebelumnya. Menggunakan pengetahuan Bagua yang dipelajari dari King Long dan secara fleksibel menerapkannya dalam pertarungan sebenarnya, meskipun Han Sanqian tampaknya sedikit berani sebagai seorang ahli, itu sebagian besar adalah gerakan tak berdaya Han Sanqian. Dia tahu bahwa meskipun cabang-cabang yang dipicu oleh monster ini terlihat tidak menarik dan bahkan sedikit lemah, nyatanya cabang-cabang ini dapat melewati lava yang mengamuk tanpa terpengaruh sama sekali, dan mereka bahkan dapat merasuki seseorang seperti Han Sanqian. Bagaimana dia bisa meremehkannya? Orang-orang ini ketika pengekangan kekuatan sesat itu tidak bergerak sama sekali. Mengaum. Hampir di saat yang sama, Evil Gluten, yang dikelilingi oleh api, melepaskan diri dari kekangan karena hilangnya api. Dia meraung dengan liar, dan detik berikutnya seluruh tubuh besarnya tiba-tiba menukik dan bergegas menuju pria itu. Dengan cakar tajam seperti pedang dan cakar seperti belati, si pelahap jahat bergegas untuk mengambil dan menggerogoti bagian tubuh orang itu, menjadi gila. Dan Han Sanqian juga memukul dahan itu dengan pedangnya, dan segera setelah mengambil tindakan, seluruh tanaman merambat manusia diarahkan ke orang itu dan diledakkan dengan satu pukulan. Ledakan. Seketika itu juga, banyak sisa tanah di tubuh orang itu yang langsung diledakkan. Kalian pasti tahu kalau sisa tanah di tubuhnya hanya berupa balok-balok, tapi berdasarkan tubuhnya yang besar sebagai perbandingan. Keluarkan saja. Bahkan kalaupun sebidang tanah kecil, minimal seukuran lapangan sepak bola, namun hantaman Han Sanqian langsung meledakkan puluhan bidang tanah menjadi bubuk. Bisa dibayangkan betapa murni energi Han Sanqian saat ini. Setelah Han Sanqian mengalami pencampuran dua energi, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun yang luar biasa adalah pukulan ini hampir sama dengan dua pukulan sebelumnya, seperti bakpao daging yang dipukul anjing. Meski gunturnya kencang, hampir tidak ada rintik hujan. Hal ini membuat Han Sanqian menggaruk kepalanya, apakah ini masalahnya atau masih tidak efektif? Bahkan jika dia memiliki dua senjata suci untuk melindungi dirinya sendiri, jika orang lain menyerangnya dengan dosis serangan sebesar itu, dia tidak akan pernah bisa diam seperti itu. Tepat ketika Han Sanqian merindukan saudara perempuannya, diam-diam, Han Sanqian tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke pelahap jahat yang menggigit dengan gila. Bukan. Bab 2963 Dua Anjing Jahat. Berbeda dari serangan Han Sanqian yang seperti tamparan, Taoti jahat mengikuti gigitan panik orang ini, menggunakan mulut dan cakarnya, menggigit titik kecil di jantung besar itu hingga menjadi bubur berdarah.
Darah hijau tiba-tiba mengalir ke seluruh tanah meskipun luka pada saat itu tampak sangat besar untuk hati, sebesar kota Yuming. Jika dilihat secara keseluruhan, itu seperti gigitan nyamuk pada tubuh manusia. Lukanya normal. Ini sangat halus. Ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi Han Sanqian, lalat dan nyamuk semuanya adalah daging, dan lengan serta kakinya yang kecil juga gemuk. Luka besar yang digigit oleh pelahap jahat setidaknya sudah cukup untuk menjelaskan. Tapi orang ini tidak bisa dihancurkan, juga tidak bisa dihancurkan dengan tombak tajam apapun. Luka itu adalah terobosan terbesar. Ketika seekor semut menggerogoti seekor gajah, hal itu dimulai dari luka yang paling kecil. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum dingin, memegang pedang gioknya secara horizontal, dan bayangan besar 8 trigram melesat keluar dari langit. Tangan kiri adalah alam semesta, tangan kanan adalah yin dan yang, roda bulan api langit, naga petir menyetrum petir, teknik langit yin, api bumi, susunan pedang. Han Sanqian mencurahkan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya, tetapi yang berbeda dari yang lain adalah semua energi sihir saat ini ditembakkan melalui hantu Bagua di depan Han Sanqian. Berbalik dan pergi dengan keras. Bum bum bum. Hati, di tanah meledak berulang kali, dan pada saat ini, sosok Han Sanqian tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia berakselerasi dan sampai ke sisi Taoti of Evil. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu. Segera setelah dia selesai berbicara, Han Sanqian memegang pedang panjang dan memanfaatkan celah di Taoti of Evil untuk terbang dari samping, menggunakan pedang sebagai kepalanya, dan menusuk seluruhnya. Sikat. Darah berceceran deras, busa daging beterbangan kemana-mana, dan Han Sanqian seperti penggiling daging manusia, berputar sepanjang jalan dan menusuk langsung ke luka yang tergores dan digigit oleh pelahap jahat. Kecepatannya sangat cepat dan gerakannya begitu mempesona sehingga bahkan Taoti of Evil benar-benar terpana oleh operasi mendadak orang ini. Dia tertegun sejenak, menoleh ke belakang dengan tercengang, dan kemudian melihat ke arah Han San yang sudah bergegas masuk. Ribuan. Saat itu, Han Sanqian hampir hanya memiliki satu kaki yang belum sepenuhnya menembus Taoti of Evil. Ledakan. Dengan kekuatan rotasi awal dan relaksasi pedang yang tiba-tiba, Han Sanqian jelas telah langsung menembus kulit, jantung, dan memasuki tubuh orang ini. Warnanya merah cerah, seolah memasuki ruangan dengan lampu merah jambu, meridiannya menggantung tipis, dagingnya menggantung mendatar, kulit bagian dalam kedua sisinya ditutupi pembuluh darah setebal pipa air, mengalir cairan hijau. Berdetak dengan detak, jantung, luar, suara, dong-dong, tidak ada habisnya. Bau amis menerpa wajahnya. Berada di ruang seperti ini, bahkan Han Sanqian pun merasa mual dan ingin muntah saat itu juga. Menahan keinginan untuk muntah, saya memandangi lendir berlumpur di sekujur kaki saya dengan rasa jijik. Dengan setiap langkah, saya bisa mencabut filamen panjang, yang terlihat seperti semacam ingus, tetapi tidak terlihat seperti ingus sepenuhnya. Aku tidak bisa mengalahkanmu di luar, tapi aku bisa melakukannya di dalam, kan? Han Sanqian berkata dengan dingin. Ini adalah satu-satunya kenyamanan yang bisa saya berikan kepada Han Sanqian tanpa takut merasa jijik atau kotor. Tujuan menggunakan begitu banyak mantra untuk meledakkan pohon itu adalah untuk menarik perhatian orang ini sehingga cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya tidak menghalangi jalannya. Dari kelihatannya, taktik itu berhasil. Dengan lembut mengambil pedang giok, Han Sanqian berhenti berbicara omong kosong. Meskipun sangat bermanfaat baginya untuk masuk ketika dia tidak bisa menyerang dari luar, ada bahaya fatal yang juga ada, yaitu terlalu banyak di dalam. Jika terlalu tertutup, bau busuk tidak akan berdampak besar pada Han Sanqian, tapi bagaimana dengan yang lain? Jika ini ada di dalam tubuhnya, asam lambung atau bahaya lain yang tidak diketahui mungkin akan membuat situasi Han Sanqian Bian semakin berbahaya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak banyak waktu tersisa untuk Han Sanqian. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berhenti berbicara omong kosong dan mengangkat pedangnya untuk memotong sepotong daging yang tergantung di tempat. Tapi dengan potongan ini, Han Sanqian benar-benar tercengang. Diiringi suara gemericik air. Bab 2964, ambil sesuatu dari dasar kuali. Han Sanqian memukul dengan pedangnya, dan suiran daging diayunkan ke depan dan ke belakang. Namun, di bawah reaksi kekuatan tersebut, Han Sanqian juga tersandung dan langsung menghantam tanah. Kejatuhannya sangat bersih dan langsung menghantamnya. Suara air, brengsek. Lengan kanan Han Sanqian mati rasa dan sakit, dan dia melihat daging yang tercabik-cabik dengan depresi berat. Penggulung tebal itu bergetar pada saat ini, tetapi bagi Han Sanqian, guncangannya kali ini lebih seperti provokasi telanjang,
seolah-olah ia mengatakan kepada Han San Qian, kau memukulku. Ah, saya bingung. Memang bukan hal yang besar, namun dengan kekuatan dan ketajaman pedang Han San Qian, seperti memukulnya dengan tongkat besar, apalagi mematahkannya, sepertinya tidak ada luka di atasnya. Turun. Bukankah ini luar biasa? Menyentuh kepalanya dengan depresi, Han San Qian tidak dapat memikirkan saudara perempuannya. Jelas bahwa si pelahap jahat itu menggigit dengan liar, dan gigitannya berdarah. Kenapa itu tidak berhasil sama sekali? Kamu tidak seburuk itu, kan? Bagaimana Han San Qian mengetahui bahwa prinsip penindasan garis keturunan terkadang merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi? Meskipun Glutton of Evil baru saja menyelesaikan evolusi pertamanya, sebagai binatang purba, ia menempati posisi raja absolut setidaknya di level monster berdasarkan garis keturunan. Oleh karena itu, bahkan jika Taoti of Evil baru saja tumbuh, mengandalkan keunggulan garis keturunannya masih cukup untuk menghancurkan pertahanan monster itu, dan Han San Qian memiliki kesempatan untuk terus maju. Hanya saja Han San Qian tidak menyadarinya dari awal hingga akhir, ia selalu mengira telah menemukan terobosan, lalu pidian-pidian menyerbu masuk sambil berusaha memadamkan api. Alhasil saya tidak mendapat gaji, namun sekarang saya merasa seolah-olah ada orang lain yang mengambil gaji saya. Tertekan dan hendak bangun, Han San Qian terkejut menemukan bahwa hampir selama periode waktu dia dalam keadaan linglung, dia sebenarnya menempel pada lendir di seluruh lantai. Bahkan jika dia bergerak, dia akan ditarik keluar yang tak terhitung jumlahnya. Benang lengketnya sepertinya sudah direndam dalam lem. Sungguh sial. Jika kamu kehilangan ayam, kamu juga kehilangan segenggam nasi, Han San Qian mengutuk dalam hatinya. Anak bodoh, apakah kamu pikir kamu telah menemukan celah dengan bergegas masuk ke tubuhku? Terdengar suara halus. Detik berikutnya, tanah yang penuh lem tiba-tiba menumbuhkan paku yang tak terhitung jumlahnya seperti paku, mengarah lurus ke atas. Melihat sekeliling, Han San Qian dengan cepat berdiri, memotong semua lendir dengan pedang, dan terbang dengan tergesa-gesa, tetapi dia langsung ditusuk karena dia tidak bisa mengelak. Bergantung pada melihat luka tusukan besar di lengannya, dengan darah mengalir keluar dan langsung menghitam, Han San Qian diam-diam ketakutan sejenak. Orang ini benar-benar kuat, pertahanannya pada dasarnya sempurna, dan serangannya adalah lava dan berbagai cabang. Meskipun ada duri dan lendir di dalamnya, jika itu orang lain, dia mungkin tidak terluka sama sekali. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku mati. Bahkan Han San Qian sendiri mungkin tidak akan mampu bertahan sekarang jika tubuh emas dan darah naga tidak saling berkompromi dan bekerja sama. Di negeri iblis, meski jumlah penduduknya sedikit, namun nampaknya bisa bertahan bertahun-tahun tanpa dimusnahkan oleh manusia, nampaknya ia memiliki kemampuan istimewa tersendiri. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok sungguh tak terbayangkan. Namun, untungnya, saya tidak takut dengan racun, dan sebagian besar tubuh saya dilindungi oleh baju besi misterius abadi dan baju besi giok es. Ini agak sulit, tetapi ini bukanlah situasi yang menyedihkan. Namun permasalahan lama masih tetap ada. Bersembunyi bukanlah suatu pilihan, selalu menemukan cara untuk menyerang adalah cara yang harus dilakukan. Tapi masalahnya, jika Anda bahkan tidak bisa menembus pertahanan khusus apapun, bagaimana Anda bisa menyerang? Han San Qian melihat sekeliling, dikelilingi oleh lubang yang mirip dengan yang ada di depannya, terhubung satu sama lain, dan dia bahkan tidak bisa melihat kepalanya sekilas. Bagaimana cara melakukannya? Tiba-tiba pikiran Han San Qian terlintas, jika saya tidak bisa melakukannya, bukankah ada orang lain yang bisa melakukannya? Pokoknya entah kenapa bisa dan tidak bisa, tapi setidaknya ini fakta yang bisa dilihat dengan mata, jadi kalau begitu jadikan fakta itu sebagai dasarnya. Memikirkan hal ini, melihat celah di mana dia menyerbu masuk, Han San Qian berteriak kepada pelahap jahat di luar, bisakah kamu menunggu untuk makan? Masuk dan bantu aku. Kata-kata itu diteriakkan, tetapi hanya ada orang rakus jahat di luar yang masih menggigit dengan liar. Bukan karena mereka tidak bisa mendengarkan kata-kata Han San Qian. Juga, sebelum mengambil alih benda ini, itu tampak seperti tipe jarak bebas. Han San Qian tidak pernah menyangka bahwa dia bisa membuatnya patuh. Jika tidak, Han San Qian akan langsung melepaskannya untuk membantu beberapa kali, agar tidak menimbulkan masalah di Yuming. Hanya tempat-tempat seperti kota yang digunakan. Namun, pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba mendapat ide. Bab 2965 Bagaimana bunga domestik bisa memiliki wangi seperti bunga liar? Bukankah ini pecinta kuliner? Cara terbaik menghadapi pecinta kuliner adalah dengan makan. Memikirkan hal ini,
Han San Qian tidak membuang waktu, dia melayang dengan santai di udara untuk menghindari duri tanah, dan berkata dengan santai, di tempat kelahiranku, ini dikenal sebagai tempat makan, dan apapun bisa dibuat sangat lezat. Makanan. Namun, jika menyangkut esensi, itu adalah bagian dalam dari bahan-bahannya. Bagaimana dengan usus besar, hati, ginjal, del? Semuanya adalah makanan lezat terindah di dunia. Kulit luarnya kasar, dan hanya bagian dalam yang dilindungi yang menjadi intinya. Apa gunanya mengunyah daging tua berkulit tebal di luar? Jika aku, ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, hanya ada suara teredam, dan di pintu masuk tempat Han San Qian baru saja masuk, sesosok tubuh besar merobek dengan liar, meremas tubuhnya dan berjuang untuk masuk. Segera setelah itu, sebelum Han San Qian sempat bereaksi, orang ini memulai babak baru menggigit ke dalam dengan seluruh kekuatannya. Han San Qian tersenyum tipis, mengetahui bahwa kamu, seorang pecinta kuliner, tidak dapat menahannya. Setiap pecinta kuliner, apapun kebutuhannya, memiliki daya tahan yang sangat buruk terhadap makanan lezat. Ini adalah alasan yang sama mengapa pria selalu lebih mungkin meninggal karena wanita cantik. Dengan, tolong. Dari Taoti of Evil, Han San Qian pun menunjukkan senyuman lega. Apalagi saat ini, Han San Qian terkejut saat mengetahui fakta bahwa Taoti of Evil sebenarnya ada di dalam lendir yang sangat licin. Di bawahnya, itu seperti berjalan di tanah datar, tidak terpengaruh sama sekali oleh lendir. Dan duri yang sangat ganas itu, meskipun sedikit berbahaya bagi Han San Qian, tampaknya tidak berarti apa-apa bagi si pelahap jahat. Ketika dia menginjak tempat itu dengan kakinya yang besar, duri di tempat itu tidak berbahaya sama sekali. Tidak bisa bangun. Sayangku, mungkinkah satu hal akan menjatuhkan hal lain? Han San Qian sedikit mengernyit. Makan. Melihat si pelahap jahat menggigit dan menggigit seperti orang gila, Han San Qian memutuskan untuk melihat lebih dekat. Meskipun segala sesuatu di sekitarnya tampak serupa, selalu ada inti dari setiap makhluk hidup, bukan? Sama seperti manusia yang mempunyai hati. Jika kita menemukan jantungnya, kita bisa mengelabui si pelahap jahat ke dalamnya dan kemudian menggigitnya. Akankah orang ini selamat? Memikirkan hal ini, Han San Qian terbang ke depan. Setelah terbang terus-menerus selama puluhan menit, melewati lubang demi lubang yang hampir sama persis seperti sebelumnya, Han San Qian lambat laun menjadi sedikit bingung. Saking besarnya bahkan Han San Qian pun sedikit lelah karena terbang. Bagaimanapun, benda ini seukuran seluruh kota Yuming, dan orang di dalamnya sebesar semut. Terlebih lagi, yang lebih menyebalkan daripada kelelahan adalah keputusasaan. Anda memang tidak bisa melihat dari semua sisi. Anda tidak pernah tahu apakah arah terbang Anda sudah benar. Atau apalagi arahnya benar atau belum, masih belum diketahui apakah Anda bisa terbang ke ujung arah tertentu dia, karena kamu, aku tidak tahu apakah aku bergerak maju atau berputar-putar, tersesat di tempat yang seperti labirin ini. Han San Qian sangat ragu-ragu, dan matanya yang penuh tekad perlahan berubah menjadi kebingungan saat dia sedang makan. Pada saat ini, tawa halus terdengar pelan. Meski tidak ada kata-kata, Han San Qian benar-benar bisa mendengar makna ejekan selama dia tidak tuli. Han San Qian menahan napas dan berkonsentrasi, dan perlahan berhenti di tempat, tanpa ada gejolak emosi di hatinya karena ejekan itu. Saat ini, Han San Qian semakin tahu bahwa dia harus tetap tenang, agar otaknya dapat berputar cepat dan memikirkan tindakan pencegahan dengan cara yang paling objektif. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, tidak melewatkan detail apapun, dan membedakan apa yang berbeda dari mereka. Tiba-tiba, Han San Qian bergerak cepat ke satu arah, dengan mulut terbuka seolah sedang menggumamkan sesuatu. Dan saat dia terus terbang ke depan, dia melewati semakin banyak lubang, sampai dia tiba-tiba tersenyum di wajahnya, berakselerasi dengan keras, lalu berhenti dan melihat ke depannya, tampak acuh tak acuh untuk beberapa saat, sebuah bola merah raksasa tiba-tiba muncul. Agak menjijikkan, seolah-olah ditutupi lapisan jaringan darah, diameternya sekitar 3 meter, kali ini berdetak perlahan, membuka dan menutup. Sepertinya kamu kalah, Han San Qian tersenyum lembut. Bab 2966 mencuri kampung halamanmu. Nak, lucu sekali kamu menemukan tempat ini, suara itu berhenti lama dan berkata sambil tersenyum santai. Han San Qian tersenyum tipis, terima kasih banyak. Jika sarkasmenya tidak membuat Han San Qian tenang dan berpikir dengan hati-hati, bagaimana dia bisa tiba-tiba teringat bahwa untuk memecahkan labirin, dia harus menggunakan matanya terlebih dahulu. Orang-orang perlu melihat dengan mata mereka sebelum mereka dapat berjalan,
sehingga kerumitan labirin sering kali disebabkan oleh fakta bahwa labirin tersebut menipu mata orang-orang dalam tata letaknya, sehingga menyebabkan orang salah menilai. Oleh karena itu, jika ingin keluar dari labirin tersebut, Anda harus membuang informasi salah yang dibawa oleh mata Anda dan sebaliknya mencari informasi yang berguna melalui indera penciuman atau pendengaran Anda. Han Sanqian menggunakannya untuk indera penciuman dan pendengarannya. Dia memikirkan suara dentuman berirama di dinding daging, dan dia juga memikirkan suara desiran darah yang mengalir di pembuluh darah hijau di atas. Meskipun ini sangat halus, seperti menyelesaikan kejahatan, seringkali suara-suara tersebut tidak menarik. Masalahnya yang menarik perhatian ternyata menjadi petunjuk paling penting dalam keseluruhan hal. Karena detak jantung adalah yang paling primitif, maka frekuensi bunyinya akan lebih kental dibandingkan bunyi detak jantung normal yang dihubungkan. Inilah salah satu perbedaannya. Kedua, sebagai mesin pemukulan yang paling primitif, pemukulan yang konstan secara alami akan menghasilkan panas yang cukup. Ketiga, meskipun pemukulan menimbulkan panas, hal ini juga secara alami akan menyebabkan lendir atau jaringan lain yang tersebar di tempatnya mengeluarkan bau yang berbeda karena suhu. Oleh karena itu, dari ketiga detail ini, Han Sanqian melacak sampai ke sini. Kamu orang kecil, tapi kepala kecilmu sangat pintar, tapi matamu agak kecil. Suara itu tersenyum kosong. Ya, aku benar-benar tidak pernah memikirkannya, kamu bisa berada di laharku. Aku datang kembali hidup, dan aku tidak menyangka kamu dan Taoti yang ragu-ragu itu bisa menembus tubuhku dan masuk ke dalam perut tubuhku. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menang jika kamu masuk ke dalam perutku dan bahkan menemukan hatiku? Tuhan tetaplah Tuhan. Bahkan jari kaki pun bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh semut fana sepertimu. Begitu dia selesai berbicara, jantung seperti bola darah menghantam langsung ke arah Han Sanqian, dan hampir pada saat yang sama, dinding daging di sekitarnya menyusut dengan gila-gilaan, seolah-olah Han Sanqian akan dihancurkan sepenuhnya sampai mati. Han Sanqian mengerutkan kening, memegang pedang giok, dan menatap dinding daging yang menyusut dengan satu kaki. Dengan bantuan kekuatan terkompresi, dia berbalik ke samping, menghindari serangan bakso, dan menebasnya dengan pedang dari samping. Ledakan. Terdengar suara teredam, sama seperti sebelumnya. Meski Han Sanqian kaget dan mulutnya mati rasa, pedang itu tetap tidak melukai bola daging itu sama sekali. Kamu sendiri yang layak disebut dewa. Han Sanqian mengerutkan kening dan dengan cepat sadar, menghindari bakso daging yang bergegas kembali. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi untuk menyebar ke arah dia datang, dan Han Sanqian berteriak keras berkata, hati adalah hal yang paling enak dan bergizi di dunia. Begitu kata-kata itu keluar, dinding daging menyusut menjadi hanya selebar bola daging. Saat jatuh lagi, Han Sanqian tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tubuh emas. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan Han Sanqian tidak berniat menghindar. 8 tubuh emas itu lurus dan horizontal, dan tubuhnya penuh momentum, seperti kereta yang tumpang tindih. Dia mengangkat tangannya untuk menghadapi dampak dari daging tersebut. Bola. Ledakan. Suara teredam. Kereta kecil, Han yang berbaris dengan 3008 badan emas terlempar mundur beberapa meter. Engah. Han Sanqian membuka mulutnya dengan keras dan darah muncrat. Dia menahan rasa sakit dan tiba-tiba terus mengerahkan tenaga untuk mempertahankan konfrontasi dengan bakso tersebut, namun kakinya masih licin dan kemundurannya tidak berhenti. Melihat Han Sanqian didorong semakin jauh, pada saat kritis ini, dengan raungan yang dahsyat, sesosok tubuh tiba-tiba melompati kepala Han Sanqian dan bergegas menuju bakso daging. Gila seperti anjing ganas dan mendominasi seperti singa, cakar runcingnya langsung tertanam di bola daging Han Sanqian yang tidak bisa disentuh sama sekali. Mulut besar di perutnya terbuka dengan keras dan dia mulai menggigit dengan liar. Ah! Ceritan kesakitan tiba-tiba datang dari suara halus itu. Tapi hampir di saat yang sama, seluruh ruangan mulai bergetar hebat, dan suara gemuruh besar terdengar samar di telingaku, dengan cepat mendekati posisi Han Sanqian. Bab 2967 Kekuatan Taoti. Tidak bagus, teriak Han Sanqian buru-buru. Melihat ke atas, melalui beberapa celah samar, Han Sanqian melihat cairan hijau mengalir turun dari langit. Meski masih agak jauh dari cairan hijau tersebut, Han Sanqian masih bisa merasakan perbedaan dari cairan hijau besar ini, atau dengan kata lain bahayanya yang fatal. Pada saat ini, si rakus kejahatan sedang menggigit bakso di depannya, menanggung beban terberat. Hati-hati. Dengan raungan, Han Sanqian tiba-tiba mendapatkan kembali tubuh emasnya dengan ledakan energi kacau, berubah menjadi tubuhnya sendiri dan melompat ke depan Taoti of Evil.
Dengan gerakan tangannya yang besar, dia menarik sebuah penghalang besar di tempat. Bobo. Air hijau itu seperti banjir, mengisi dan membongkar. Saat berpotongan dengan penghalang Han San Qian, seluruh penghalang mulai pecah sedikit sementara asap putih terlihat dengan mata telanjang. Sungguh luar biasa, air hijau ini bahkan bisa langsung merusak penghalang yang dibentuk oleh kekuatan chaos. Jika air hijau dibiarkan mengalir sepenuhnya, bagaimana bisa ada telur di bawah sarang jika diisi sampai penuh? Situasinya kritis dan tanpa pikir panjang, Han San Qian hanya bisa memperkuat energinya dan melakukan yang terbaik untuk menahan serangan banjir hijau untuk memberi lebih banyak waktu bagi Taoti of Evil. Tunggu. Mengaum dengan marah, Han San Qian meningkatkan energinya tanpa keberatan. Penghalang yang akan ditembus dikembalikan ke kejayaannya di bawah desakan Han San Qian, tetapi habisnya seluruh kekuatannya juga membuat Han San Qian berkeringat seperti hujan, dan wajahnya penuh keganasan. Aku tidak bisa bertahan lama, itu terserah kamu. Han San Qian mengertakkan gigi dan menaruh semua harapannya pada Taoti of Evil. Makhluk ini benar-benar binatang buas. Bahkan ketika menghadapi bahaya seperti itu, ia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan masih dengan rakus menggigit apa yang dianggapnya sebagai makanannya. Memang benar burung binasa untuk dimakan. Han San Qian menghela nafas tak berdaya, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan lain selain berpegang pada penghalang. 1 detik, 2 detik, 10 detik, sampai 30 detik kemudian. Meskipun dia sekuat Han San Qian, wajahnya seputih kertas saat ini, punggungnya berkeringat dan dia kelelahan. Dan dengan runtuhnya Han San Qian, penghalang yang sudah retak itu retak lebih cepat. Anak bodoh, bisakah kamu menahan amarahku? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Suara halus itu meraung. Jelas, tindakan si pelahap jahat benar-benar membuat marah orang ini, dan orang ini sudah cemas. Sangat ingin membunuh mereka. Ini adalah hal yang baik, setidaknya ini membuktikan bahwa orang ini tidak kebal, dia juga memiliki kelemahan, dan pilihan ofensifnya saat ini adalah yang paling tepat. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan terlihat jelas bahwa aliran hijau yang lebih besar datang dari belakang, dan hendak menggabungkan kedua aliran tersebut untuk secara langsung menerobos penghalang Han San Qian. Sayangnya, dalam kondisi Han San Qian saat ini, apalagi menahan gelombang lain, dia tidak bisa lagi menahan gelombang yang ada di depannya. Meskipun dia sudah menduga bahwa hidupnya akan dalam bahaya jika dia memasuki sarang harimau, tetapi sekarang kemenangan ada di depannya, Han San Qian masih agak tidak mau menyerah. Ledakan. Dengan suara keras, arus hijau menyatu, dan dampak yang lebih kuat tiba-tiba melanda. Han San Qian tidak dapat menahan beberapa kali, dan langsung terlibat dalam arus hijau saat penghalang langsung hancur. Itu adalah cairan korosif yang sangat kuat, hampir seperti yang diharapkan oleh Han San Qian. Bahkan jika Han San Qian telah bersiap untuk mendukung perisai untuk melindungi dirinya sendiri saat penghalang itu rusak, tingkat korosif dari cairan hijau itu mungkin sudah melampaui prediksinya. Hampir pada saat ia tersapu ke dalam aliran hijau, perisai itu berhenti bekerja dalam sekejap. Hampir segera setelah cairan hijau menyentuh tubuhnya, Han San Qian merasakan sakit yang menyayat hati, seolah-olah seluruh tubuhnya mulai meleleh. Bahkan jika tubuh emas dan darah naga muncul lagi, mereka baru saja dikonsumsi dalam gelombang. Saya juga jatuh ke dalam kondisi kelelahan saat ini. Pada saat ini, Han San Qian merasakan bayangan gelap yang sepertinya mendekatinya. Bab 2968 di mana saya? Bayangan hitamnya sangat besar, namun saat ini Han San Qian benar-benar terdorong oleh aliran hijau, terutama setelah pertahanan di seluruh tubuhnya benar-benar runtuh. Tidak hanya dia tidak mampu menahan dampak dari aliran hijau, dia bahkan memiliki aliran hijau. Aliran dibawa ke tubuhnya. Tidak ada cara untuk menahan korosi. Seluruh orang menutup matanya sepenuhnya, tidak hanya untuk mencegah aliran hijau mengikis matanya, tetapi juga karena rasa sakit yang sangat parah sehingga dia harus mengubah ekspresinya kesakitan. Dia merasa otot-ototnya mulai mengempis, dan dia merasa bahkan tulang-tulangnya perlahan-lahan rusak, dan sepertinya tulang itu telah mencapai meridiannya, dan kemudian organ dalamnya. Han San Qian tidak mampu menahan bayangan hitam yang menyerbu ke arahnya. Ledakan. Dengan suara air yang sangat besar, sosok hitam itu terjun ke aliran hijau, lalu tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menelan Han San Qian dan banyak aliran hijau dalam satu suap. Wow! Saat Han San Qian tertelan, suara air hijau yang mengalir semakin menjauh dari telinga Han San Qian. Hingga suara air tersebut benar-benar hilang di telinganya, Han San Qian meninggal karena terlalu kesakitan. Ia langsung jatuh koma. Konsumsi besar dan cedera serius yang terus-menerus.
Jika itu adalah orang normal, dia mungkin akan kehilangan separuh hidupnya, tetapi untuk orang mesum seperti Han Sanqian, dia hanya dalam keadaan koma, dan koma ini tidak berlangsung lama. Meskipun batu ilahi 5 elemen telah menghabiskan banyak energi tubuhnya di magma cair sebelumnya, dan sekarang pada dasarnya habis, ia masih memancarkan cahaya redup secara diam-diam, dengan panik menghabiskan dirinya sendiri untuk mencoba memperbaiki Han Sanqian oleh arus hijau. Namun perbaikan seperti itu sebenarnya menyebabkan kerusakan besar pada cerukan batu ilahi 5 elemen, namun perawatan untuk Han Sanqian hanyalah setetes air dalam ember dan hampir tidak berguna. Namun, pada saat ini, ketika seberkas cahaya putih tiba-tiba melayang ke batu 5 elemen ilahi, batu ilahi 5 elemen, yang telah kehilangan banyak cahaya, tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitasnya seolah-olah tanah kering telah disuntik dengan air bersih. Segera setelah itu, ia bersinar terang dan melepaskan energi yang sangat kuat yang menyelimuti Han Sanqian. Dengan paket energi yang sangat besar ini, luka di permukaan tubuh Han Sanqian diperbaiki dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Entah berapa lama, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam lagi. Pada saat ini, 3.000 orang Korea di lingkaran energi, tubuh yang telah terkorosi oleh arus hijau dan terlihat sangat jelas sampai ke tulang. Masih utuh saat ini. Seperti sebelumnya, bahkan baru. Segera setelah itu, Han Sanqian perlahan membuka matanya. Tidak ada rasa sakit yang menyayat hati seperti yang dibayangkan, bahkan rasa sakit parah yang disebabkan oleh kulit telah hilang sama sekali, hanya ada arus hangat yang mengalir lembut ke seluruh tubuh. Bagaikan tangan seorang ibu, membelai diri sendiri dengan lembut dan halus, dan bagaikan tangan kekasih, menghibur diri sendiri dengan penuh kasih dan perhatian. Di mana ini? Han Sanqian membuka matanya dengan bingung. Lingkungan di sekitarnya gelap dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangan. Tidak, tepatnya, setelah cahayanya diperluas, itu tidak dapat dilihat. Memikirkan hal ini, Han Sanqian perlahan mengalihkan pandangannya ke batu ilahi 5 elemen di sebelahnya, yang memancarkan cahaya redup ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebelum itu, dia ingat dengan jelas bahwa 5 elemen batu ilahi telah sepenuhnya menghabiskan energi terakhirnya. Ini juga berarti bahwa jika dia tidak menanamkan kekuatan ke dalam tubuhnya, maka ia tidak akan mampu bertahan. Sama sekali tidak mungkin melepaskan cahaya apapun. Terlebih lagi, cahayanya sangat kuat. Han Sanqian tanpa sadar melihat kembali ke sekelilingnya. Dia baru saja mengalami koma. Secara teoritis, tidak mungkin untuk menyuntikkan energi apapun ke dalam batu ilahi 5 elemen, jadi satu-satunya kemungkinan agar batu itu menyala adalah untuk orang lain. Tapi segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita, dan meskipun dia mendengarkan dengan cermat, tidak ada suara, sepertinya tidak ada orang sama sekali di sana. Maka ini akan menjadi aneh. Jika tidak ada seorang pun di sini, bagaimana batu ilahi 5 elemen bisa menyala? Buku surgawi Bahuang tidak ada di sini, dan Linlong juga dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di buku surgawi. Tanda ular piton giok mata merah belum menyala, dan bahkan Xiaobai tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak akan bertindak gegabah tanpa perintah mereka sendiri, apalagi pergi ke iblis. Han Sanqian sudah memerintahkan ini sebelumnya demi keselamatan mereka ketika mereka berada di tanah klan, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk melanggarnya. Maka ini akan menjadi lebih memalukan. Tidak ada orang lain, dan batu ilahi 5 elemen adalah juga, di mana ini? Bab 2969 Han Sanqian yang serakah. Kebingungan memenuhi mata Han Sanqian, mungkinkah dia sudah mati? Tetapi jika dia mati, bagaimana 5 elemen batu ilahi dapat menyembuhkannya? Dan bagaimana dia bisa merasakan efek penyembuhannya? Mungkinkah dia dibawa oleh arus hijau ke sel tempat monster ini menahannya? Penampilannya terlihat sangat mirip, tetapi ada fakta yang tidak dapat dijelaskan bahwa jika saya di penjara, orang itu akan berbaik hati membantu saya menyembuhkan luka saya. Mungkinkah Anda ingin menyembuhkan diri sendiri lalu menyiksa diri sendiri? Meski masuk akal, ada satu hal yang membuatnya mustahil. Bagaimana monster itu mengetahui tentang 5 elemen batu ilahi? Bagaimana dia tahu cara menggunakannya? Akankah kekuatannya membuat 5 elemen batu ilahi berfungsi? Masing-masing dari ketiga pertanyaan besar ini sangat kecil kemungkinannya, namun jika digabungkan, kemungkinan tersebut menjadi hampir tidak ada. Jadi apa yang terjadi? Han Sanqian juga bingung dan tertegun, dia merasa panik di dalam hatinya di lingkungan yang gelap ini. Namun saat Han Sanqian sedang kebingungan, tiba-tiba,
jejak keterkejutan yang luar biasa melintas di wajah Han Sanqian detik berikutnya. Seluruh kekhawatiran dan kebingungannya mulai berubah menjadi keterkejutan dan keterkejutan. Akrab, sangat akrab. Hanya karena dia baru saja bangun dan ragu-ragu dengan sekelilingnya, Han Sanqian tidak menyadari detailnya untuk sementara waktu. Sekarang, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya langsung mengerti di mana dia berada. Tidak mungkin, kan? Apa yang aku lakukan lagi? Han Sanqian sedikit bersemangat. Dia menggelengkan kepalanya dan sepertinya dengan gila-gilaan menegaskan dirinya sendiri. Tampaknya jika jawaban ini tidak ditolak, dia akan menjadi hal yang paling bahagia di hatinya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum tipis, lalu duduk di tempat dengan penuh kegembiraan. Orang ini sebenarnya mulai mengolah Qiluk Dantian dengan cara yang luar biasa. Mungkin ini adalah hal yang ekstrim di mata orang lain, tapi sedikit senyuman muncul di wajah Han Sanqian. Ya, inilah perasaannya, formula yang familiar ini, rasa yang familiar ini. Han Sanqian mau tidak mau meningkatkan kecepatan dantiannya, seperti anak kecil yang menunggu untuk diberi makan, menghisap segala sesuatu di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dalam kegelapan saat ini, gas yang tidak terlihat mengalir dengan cepat menuju Han Sanqian. Dan hampir di pinggirannya, arus hijau masih mengalir deras, aliran airnya secepat naga. Dengan berkah massa dan kecepatan, gaya yang dihasilkan aliran air hampir setara dengan tumbukan gunung raksasa, dan apapun yang ada di dalam air akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan bagi pelahap kejahatan, sangat sulit untuk bertahan dalam arus hijau saat ini. Keempat cakarnya tertanam kuat di dinding daging, dan mulut besarnya dengan putus asa menggigit sepotong daging. Namun meski begitu, miliknya tubuhnya masih dia mengambang dengan liar di arus, seolah-olah dia akan tersapu arus kapan saja. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan aliran air menyebabkan hampir semua kerusakan pada tubuh Evil Kirin. Luka panjang terbuka di sekujur tubuh, dan armor yang melindungi anggota tubuhnya juga langsung dibuka, memperlihatkan tendon yang menghubungkannya. Baju besi dan otot, seperti kuku manusia yang mengarah keluar. Belum lagi orang di dalam, bahkan orang yang melihatnya pun akan merasakan kepedihan terhadap si pelahap jahat ketika dia melihat ini. Taoti of Evil. Aku tidak tahu apakah kamu asli atau palsu. Tapi, itu tidak penting lagi. Suara halus itu muncul lagi di benakku, penuh ejekan. Jika kamu berbohong, wajar jika kamu membunuhmu untuk menghilangkan kerugiannya. Tetapi jika kamu nyata, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kamu sudah menjadi antek umat manusia, dan kamu tidak layak menjadi binatang purba. Jika aku membunuhmu, aku masih bisa menggantikanmu di daftar iblis. Binatang buas. Hahaha, ayolah, biarkan kamu merasakan dampak kematian yang lebih besar. Begitu dia selesai berbicara, aliran air yang sudah ganas menjadi lebih cepat saat ini, dan Taoti of Evil yang sudah hancur sekarang berada dalam situasi yang lebih kritis. Bahkan cakar tajam yang dimasukkan ke dalam dinding daging mulai retak saat ini. Ledakan. Armor di anggota tubuhnya akhirnya hancur, dan daging mentahnya terkoyak dari keempat lututnya, dan hilang bersama ombak. The Evil Glutton membuka mulutnya dan meraung kesakitan. Ledakan. Ada suara keras lagi, dan cakar tajamnya meledak. Seluruh tubuh besar Evil Taoti segera terjatuh. Tepat ketika dia hendak terbawa arus, tiba-tiba, arus ganas itu tiba-tiba berhenti. Sesosok berdiri di depan Taoti of Evil. Bab 2970 saya di sini lagi. Arus hijau masih mengalir deras, tetapi beberapa meter di depan Evil Taoti, sebuah penghalang menahan dampaknya, memungkinkan makhluk pemarah itu tetap di tempatnya. Di balik penghalang, ada sosok yang menopangnya dengan satu tangan, memberinya aliran energi yang stabil. Mengaum. Melihat orang ini, Taoti of Evil mengeluarkan raungan lelah. Ada perasaan campur aduk di satu mata itu, tapi yang lebih penting, mungkin kamu akhirnya sampai di sini. Ini kamu lagi. Suara halus itu jelas terkejut, dan dia sangat terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Ya, ini aku lagi. Pria itu tersenyum. Selain Han Sanqian, siapa lagi yang bisa melakukannya? Nak, kamu benar-benar pergi ke gubuk dengan lentera, mencari kematian. Kamu tidak dapat menahan semburanku, biarkan monster itu menelanmu ke dalam perutnya. Mengapa kamu tidak bersembunyi untuk menyelamatkan hidupmu? Beraninya kamu datang keluar. Suara Kongling meremehkan rasa dingin. Bersenandung. Dalam hal ini, dia benar. Ketika Han Sanqian hendak dibawa pergi oleh arus hijau, bayangan hitam yang menyerang Han Sanqian tidak lain adalah Taoti of Evil.
Ia menelan Han San Qian langsung ke dalam perutnya dalam satu tegukan, dan kemudian berjuang melawan arus hijau dengan tubuhnya sendiri. Apa alasan kamu tidak berani keluar? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Haha, sepertinya kamu punya titik lemah untuk gagal, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berpikir cepat. Cakar monster itu sangat kuat dan tidak bisa tetap aman di toren, jadi siapa kamu? Dari segi ukuran, kamu hanyalah monyet kurus di mataku. Melompat ke atas dan ke bawah, aku tidak tahu harus berkata apa. Mendengar ini, Han San Qian tidak marah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, menurutmu mengapa dia tidak bisa menahannya? Suara itu berkata dengan nada menghina, lalu, apakah tadi terdengar? Han San Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja Tao Ti of Evil bisa menahannya, tapi alasan kegagalan terakhirnya jelas bukan karena dia tidak memiliki kemampuan, tapi itu dicuri pulang dengan sendirinya. Ketika Han San Qian terbangun, dia segera menemukan bahwa lokasi dia berada bukanlah penjara rahasia, atau tempat lain, tetapi di dalam perut pelahap kejahatan. Justru karena dia berada di dalam perutnya, Han San Qian menemukan misteri pembukaan batu ilahi 5 elemen, dan bahkan menemukan tempat bagi dirinya sendiri untuk mengisi kembali energi aslinya. Oleh karena itu, Han San Qian bermeditasi begitu saja di tempat, dan kemudian dengan panik menyerap energi kekacauan di tubuhnya ke dalam tubuhnya sendiri. Ketika orang ini baik-baik saja dan kenyang, dia bahkan tidak lupa mengeluarkan jantung naga dan menyerapnya seperti orang gila. Karena keserakahan orang ini yang tak terpuaskan, unicorn jahat di luar juga secara bertahap dirugikan dalam konfrontasi tersebut. Dengan toren. Bagi yang lain, Tao Ti of Evil adalah Tao Ti, tetapi bagi Tao Ti of Evil, Han San Qian adalah Tao Ti yang asli. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum tipis, coba saja, apakah aku masih takut padamu? Arus deras menjadi lebih bergejolak lagi. Meskipun Han San Qian dalam kondisi baik saat ini, dia terdorong mundur beberapa langkah oleh arus yang deras, dan sekali lagi terjadi retakan di seluruh penghalang. Kekuatan di tubuhmu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Suara halus itu tiba-tiba bertanya dengan dingin, lalu dia tiba-tiba tertawa, pantas saja monster itu tiba-tiba menjadi semakin lemah. Ternyata dia menelan iblis yang egois. Jelas sekali, ia sudah mengetahui bahwa Han San Qian telah menyerap banyak kekuatan si pelahap jahat setelah ditelan. Bagaimanapun, pasang surut keduanya terlalu jelas. Meskipun dia tidak bisa mengalahkanku, aku tidak bisa mengambilnya untuk sementara waktu. Tapi sayang sekali dia percaya pada manusia yang rakus dan berjuang untuk melindunginya. Aku akan menelanmu ke dalam perutku dan akhirnya dikhianati oleh penjahat sepertimu, yang akan membawa konsekuensi jahat seperti itu. Layak mendapatkannya. Suara halus itu terdengar seperti desahan, tetapi lebih banyak sarkasme. Sungguh sarkastik bahwa Tao Ti of Evil benar-benar mendapatkan hasil seperti itu dengan ditemani umat manusia yang bau. Han San Qian tersenyum tipis. Kenapa kamu tertawa? Melihat senyum Han San Qian, suara halus itu mau tidak mau berkata dengan dingin dan tidak puas. Bab 2971, menertawakanmu itu bodoh. Tentu saja aku menertawakanmu karena bodoh. Han San Qian tersenyum tipis, tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan mengambil langkah maju dengan penghalang. Lu Liu yang ganas tiba-tiba kembali ke masa lalu, dan didorong mundur setengah langkah oleh Han San Qian. Apa? Suara Kong Ling jelas terkejut secara diam-diam. Pada saat ini, yang jelas tidak dia duga adalah bahwa Han San Qian telah mendapatkan kembali kekuatan yang begitu kuat dengan begitu cepat. Kamu sedang mencari kematian, dia berteriak dengan marah, dan aliran hijau berkumpul kembali dan tiba-tiba menyerang lagi. Han San Qian tidak cemas sama sekali, dia menggerakkan energi di tangannya untuk melindungi penghalang dan bertarung sampai mati. Namun dari awal hingga akhir, Han San Qian memiliki senyuman tipis di wajahnya, yang membuatnya semakin bingung dengan apa yang ditertawakan Han San Qian, atau dengan kata lain, di mana dia bodoh. Kamu masih bisa tertawa. Apakah kamu menang? Semut. Teriak suara halus itu dengan nada menghina. Han San Qian tetap tenang, ini hampir berakhir. Hampir. Hanya bersamamu. Suara halus itu mencibir. Tentu saja itu bukan urusanku, Han San Qian berkata sambil tersenyum, dan kembali menatap Evil Tao Ti yang tergeletak di sana, terengah-engah, terserah kita. Hahaha. Mendengar kata-kata Han San Qian dan melihat si pelahap jahat di tanah, suara ethereal hampir membuatnya tertawa sampai mati, kamu ingin itu membantumu. Tepat. Suara halus itu tidak bisa berhenti tertawa lagi pula, di matanya, apa yang tersisa dari Tao Ti of Evil.
Kecuali tubuh yang nyaris tidak terlihat kuat. Mengharapkan sesuatu yang besar untuk bisa menahan aliran hijaunya sendiri, dan juga ingin menang, bukankah ini khayalan, apa mimpi orang bodoh? Aku pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang segila kamu. Apakah kamu tidak melihatnya hari ini? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Haha, aku pernah melihatnya, tapi... Suara halus itu tersenyum menghina, siapapun yang gila sepertimu itu bodoh. Han Sanqian tersenyum menghina dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dia hanya berbalik dengan acuh tak acuh, menatap Taoti of Evil, dan berkata, apakah kamu sudah cukup istirahat? Beberapa orang mengatakan kami bodoh. Jika tidak, mari tunjukkan padanya betapa bodohnya kita. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, Taoti jahat perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun tidak dapat berbicara, matanya sepertinya menjawab Han Sanqian, dan dia hampir beristirahat. Ejekan dari suara halus itu terdengar lagi saat ini, hahaha, dia memintamu untuk bangun dan membantunya mendorong penghalang. Jika kamu tidak bisa mati, bangun dan bantu dia secepatnya, kalau tidak dia tidak akan bisa mati. Tunggu sebentar, hijau ini jika mengalir, itu akan menenggelamkanmu. Kamu benar-benar bodoh. Kamu lebih memalukan bagi kami para iblis. Kamu harus berlutut di depan manusia. Di mana tulang punggungmu? Kamu telah dijual dan sekarang kamu harus menghitung uangnya untukku. Di mana martabatmu? Dengan kekuatanmu, kamu bisa bertahan hidup dengan aman di dalam perutku, tapi jika kamu memilih ras manusia dan dikhianati olehnya, kamu telah kehilangan kualifikasi untuk bertahan hidup. Namun, melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku berjanji kepadamu bahwa setelah kamu mati, aku akan membunuh manusia rendahan ini dan menggali jantungnya di depan mayatmu agar kamu dapat melihatnya dengan baik. Betapa hitam dan kotornya itu. Jantung. Ledakan. Pasukan cair hijau menyerang dengan ganas lagi, dan intensitasnya bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Terlihat kali ini monster itu hampir menggunakan kekuatan penuhnya tanpa meninggalkan ruangan apapun. Di matanya yang marah, kali ini, dia ingin mengalahkan manusia dan binatang di depannya sepenuhnya, untuk melampiaskan ketidakpuasannya dan sepenuhnya menghancurkan sedikit harga diri yang dimiliki Taoti of Evil, membuatnya tidak berdaya. Melihat betapa kotor dan tidak berartinya orang-orang yang ingin dia lindungi. Ledakan. Penghalang Han Sanqian langsung mengeluarkan suara keras, dan banyak tempat di penghalang itu meledak. Han Sanqian didorong mundur beberapa langkah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia menahan rasa sakit yang parah, dan Han Sanqian kali ini kian menuangkan semuanya energinya ke dalam penghalang tanpa syarat apapun. Konfrontasi antara kedua belah pihak langsung menjadi intens. Han Sanqian sedikit dirugikan, tetapi pada saat ini, Taoti of Evil bangkit. Bab 2972 Pertukaran ofensif dan defensif. Segera setelah itu, ia menopang tubuhnya, dan setelah sedikit stabil, ia mengeluarkan suara gigitan pelan. Tapi bagi monster itu benar-benar menghina. Bagaimanapun, meskipun Taoti of Evil bisa berdiri saat ini, hampir semua cakarnya telah patah, dan armor di tubuhnya telah lama dilepas, meninggalkannya berlumuran darah dan daging. Meskipun terpencil, bagaimana bisa menjadi ancaman? Lagi pula kekuatannya sudah diserap oleh Han Sanqian, kalaupun itu untuk membantu, apa gunanya? Monster itu percaya diri dengan pergerakan aliran hijau, dan tidak takut keduanya bekerja sama. Tapi saat ini, Han Sanqian menunjukkan senyuman aneh tepat ketika monster itu sangat bingung. Evil Taoti di sana tiba-tiba melompat dan bergegas keluar. Apa? Suara Kong Ling jelas tercengang, dan seluruh orang jelas sangat tercengang. Pada saat ini, Taoti of Evil tidak membantu Han Sanqian menahan serangan arus hijau seperti yang dia pikirkan. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang langsung ke samping. Bakso. Segera setelah itu, si pelahap jahat membuka mulutnya yang berdarah, mengarahkan ke bakso daging dan tiba-tiba menggigitnya. Mengaum. Monster itu meraung dengan ganas, entah karena marah atau kesakitan. Tiba-tiba, kekuatan Liu Hijau meningkat lagi, memaksa Han Sanqian mundur selangkah dan terhuyung. Namun, Han Sanqian masih mempertahankan penghalang dan melawan arus hijau, tidak tergerak sama sekali. Si kerakusan jahat menyelesaikan gigitannya dalam satu gigitan, menggigit bakso daging itu sampai berlumuran darah dan berdarah di tempat, lalu, seperti hantu kelaparan, dia menggigitnya lagi dengan gila-gilaan. Monster itu marah, tetapi saat ini, seluruh kekuatannya terfokus pada pertarungan melawan Han Sanqian. Ia tidak bisa menyia-nyiakan upaya apapun untuk bertahan melawan serangan si pelahap jahat. Ia tidak punya pilihan selain terus menekan Han Sanqian dengan marah.
Saya bisa menonton tak berdaya saat pelahap kejahatan mendatangkan malapetaka pada gigitan demi gigitan bakso daging. Manusia tercela, kamu sangat tidak tahu malu. Dia berteriak dengan marah, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dilakukan kedua orang ini. Meskipun Han Sanqian menyerap kekuatan Evil Taoti ke dalam tubuhnya untuk menahan serangan aliran hijau, esensi sebenarnya tampaknya adalah satu orang dan satu binatang bertukar posisi bertahan satu sama lain. Ini bukan apa-apa, tetapi mengabaikan fakta bahwa Han Sanqian yang tersisa sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, tetapi setelah peralihan, situasinya benar-benar berbeda karena Taoti of Evil mengandalkan dirinya sendiri. Merobek tubuh monster itu. Oleh karena itu, meskipun monster itu tidak menyadari detail lemah ini pada saat itu, setelah dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ada masalah besar. Keduanya hanyalah pertukaran, tetapi hasilnya sangat berbeda. Terkadang, detail menentukan nasib, itulah kenyataannya. Han Sanqian sedikit mencibir, namun tangannya tidak lembut sama sekali, bahkan dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya saat ini. Tiba-tiba, Han Sanqian mendorong penghalang ke depan alih-alih mundur, bahkan mengambil setengah langkah, satu langkah, atau bahkan dua langkah ke depan. Monster itu panik dan marah. Jika ingin mengubah keadaan ini, satu-satunya yang bisa dilakukannya sekarang adalah terus meningkatkan kekuatannya melawan arus hijau, untuk mengalahkan Han Sanqian, dan itu harus dilakukan secepatnya. Jika tidak, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hampir Feng mengambil tindakan untuk menghadapi Taoti of Evil. Namun saat ini, Han Sanqian tiba-tiba meningkatkan kekuatannya saat ini, yang sama saja dengan memprovokasi dirinya sendiri. Saya bunuh kamu. Dengan raungan marah, seluruh dinding daging sepertinya menyusut dengan cepat, terlihat jelas bahwa orang ini telah menggunakan kekuatan penuhnya. Benar saja, bahkan Han Sanqian yang telah menggunakan seluruh kekuatannya terpaksa mundur terus-menerus saat ini. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, Han Sanqian tiba-tiba mengeluarkan hati klan naga dari tangannya dan langsung meraihnya dan ditampar ke penghalang. Tiba-tiba, seluruh penghalang tiba-tiba bersinar terang, dan Han Sanqian, yang sudah dalam kondisi penurunan total, tiba-tiba langsung menolak aliran hijau yang sangat ganas. Untungnya, saya sudah siap, Han Sanqian tersenyum tipis. Jika dia tidak menggunakan hati naga dan mengandung banyak kekuatan kekacauan, Han Sanqian benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada saat kritis ini. Apa? Dasar pria rendahan. Makhluk itu jelas terkejut dan meraung marah. Tapi jelas tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Han Sanqian masih berdiri di sana tak bergerak seperti gunung. Han Sanqian tersenyum lembut dan melihat kembali ke pelahap kejahatan di sana. Dia sepertinya mengerti apa yang dikatakan Han Sanqian. Pada saat ini, pelahap kejahatan perlahan mengangkat kepalanya, mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan taringnya. Bisian. Bab 2973 Kehancuran. Tidak. Taoti jahat, meskipun kamu palsu, kamu tetaplah anggota klan iblis kami. Kamu tidak boleh membunuh jenismu sendiri, jika tidak, kamu akan dibenci oleh klan iblis selama ribuan tahun. Dan jika kamu benar, maka sebagai anggota klan iblis kami, kamu salah satu totem kami, kamu tidak boleh membantu orang lain melakukan kejahatan. Bunuh dia, bunuh dia. Sebagai binatang purba, kamu adalah salah satu penguasa langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi budakmu. Kamu harus ingat. Atau mungkin, sebagai salah satu kekuatan klan iblis saat ini, saya dapat membantu menyatukan klan iblis dan bahkan kembali ke puncak. Suara halus itu berteriak dengan mendesak saat ini. Situasinya jelas sangat tidak menguntungkan, dan tidak bisa lagi setenang sebelumnya. Kenapa, kamu panik? Han Sanqian menggoda. Panik. Aku tidak tahu apa itu kepanikan. Aku hanya ingin membangkitkan hati yang benar-benar milik ras iblis di dalam hatinya dan membiarkannya menjadi dirinya sendiri agar tidak ditunjukkan olehmu, tikus sepertimu. Kamu cemas, Han Sanqian berkata dengan santai, menjadi cemas berarti kamu memiliki hati nurani yang bersalah, dan hati nurani yang bersalah berarti apa yang baru saja kamu katakan salah. Namun, jika kamu khawatir, harap pahami satu hal dengan jelas. Taoti of Evil tidak pernah menjadi budakku. Dia dan aku hanya berteman. Teman. Apakah kamu layak menjadi temannya? Bagaimana makhluk pengkhianat seperti manusia bisa dianggap sebagai teman? Teriaknya dengan dingin. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, jika kamu memiliki minat, kamu akan punya teman. Haha, kenapa? Kamu takut dia akan mengkhianatimu, dan sekarang kamu mulai menggunakan perasaan buruk umat manusia untuk membodohinya. Katanya dengan dingin dan menghina.
Dalam konfrontasi antara keduanya, peran Evil Taoti semakin diperbesar. Bagi salah satu pihak, bidak caturlah yang menentukan hasilnya. Tentu saja, semua orang ingin membujuknya ke pihak mereka. Monster itu secara alami lebih bersemangat, jadi dia terus memprovokasi. Tolong simpan saja. Hubungan macam apa yang ada antara manusia dan binatang? Kamu hanya akan memperbudaknya dan menjadikannya alatmu. Pernahkah aku mengatakan sesuatu tentang menjalin hubungan dengannya? Aku sudah mengatakan itu menarik, seperti yang kamu katakan, aku hanya seekor semut di depanmu. Aku seukuran kotoran mata. Bahkan jika aku mengisinya ke dalam mulutku, itu tidak cukup untuk masuk ke sela-sela gigiku. Ya, tapi ukuran tubuhmu, aku khawatir ini adalah sebuah pesta untuk itu. Adapun apa yang kamu sebut membantunya kembali ke puncaknya, dalam kata-kata klan iblismu, bukankah kamu harus bertahan hidup dulu? Aku tidak tahu apakah itu akan mencapai puncaknya setelah memakan makananmu, tapi setidaknya itu akan bertambah banyak. Sedangkan untuk mengikutimu dan menggigitku sampai mati, apa yang bisa kulakukan? Bukankah itu berdasarkan situasi saat ini? Dan apakah kamu dalam bahaya dibunuh kapan saja? Apakah aku benar? Taoti of Evil. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian memandang Taoti of Evil dengan tenang. Ia jelas tidak dapat berbicara, tetapi ia membuka mulutnya yang besar dan mengambil seteguk tajam lagi, yang sudah menjelaskan sikapnya. Kata-kata Han Sanqian tidak hanya menggerakkan Taoti of Evil, tetapi juga membuat monster itu terdiam sesaat. Mengaum. Suara halus itu kembali mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Kamu punya waktu sekitar 10 menit, Han Sanqian berbisik kepada Taoti of Evil, lalu dia berbalik dan terus fokus melawan cairan hijau. Meskipun jantung klan naga dipenuhi dengan banyak energi kacau oleh Han Sanqian, waktu penyerapannya terbatas, dan waktu yang dapat dipertahankan secara alami tidak akan terlalu lama. Apa yang harus dilakukan oleh pelahap kejahatan adalah membunuh orang ini sepenuhnya sebelum jantung naga itu terbakar. Puff, puff, gigitan demi gigitan. Darah beterbangan kemana-mana, buih daging seperti hujan, dan si pelahap jahat seperti ekskavator dan penggiling, dengan rakus memakan bakso besar itu sedikit demi sedikit. Meskipun bakso besar itu dengan cepat digigit, hanya sebagian besar yang terlihat, memperlihatkan lapisan-lapisan daging berwarna darah. Hampir pada saat ini, seluruh serangan arus hijau tiba-tiba berhenti. Han Sanqian tahu bahwa si pelahap jahat telah melubangi jaringan luar bakso, secara langsung mengancam inti dari seluruh bakso, dan bahkan mengancam keselamatan nyawanya saat ini. Sepertinya kamu kalah, kata Han Sanqian sambil tersenyum santai. Suara halus itu tidak terdengar, dan terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Sampai akhirnya, dia menghela nafas berat, dan kemudian, aura hijau perlahan melayang keluar dari seluruh ruang, dan akhirnya mengembun di depan Han Sanqian. Bab 2974, Kekuatan Emas Ibu Pertiwi. Meskipun energi hijaunya lemah, secara kasar masih menggambarkan gambaran monster humanoid yang sembrono. Dia melirik Han Sanqian dan berkata, "Ya, saya kalah. Namun, aku tidak dikalahkan olehmu, tapi olehnya." Setelah mengatakan itu, ia mengarahkan pandangannya pada Evil Taoti di sebelahnya. Hanya dengan satu cakar, jantung di dalam bakso akan hancur total, dan tidak ada pilihan lain. Apapun yang kamu katakan baik-baik saja, Han Sanqian tersenyum lembut. Mari kita buat kesepakatan, umat manusia, dia memandang Han Sanqian, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Terus, ia tidak berbicara. Namun ketika ia menggerakkan tangannya, energi hijau tiba-tiba memenuhi udara, namun di dalam energi hijau tersebut, ada jejak cahaya keemasan yang sedikit bersinar. Saat energi hijau menjadi semakin bergejolak, cahaya keemasan di setiap wilayahnya menjadi semakin besar. Baru setelah cahayanya benar-benar menutupi energi hijau dan menelan energi hijau, ia perlahan-lahan berubah menjadi bentuk aslinya. Itu seperti hati emas yang melompat berdebar-debar saat ini. Apa ini? Han Sanqian sedikit mengernyit, dan sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Haha, saya nenek moyang bumi. Secara alamiah saya memiliki hati surga, kedudukan batang, dan titik akupuntur emas. Ini benih emasnya, ucapnya tenang. Tapi dia acuh tak acuh, ketika Han Sanqian mendengar tiga kata ini, dia sama sekali tidak acuh, dan bahkan merasa sangat bersemangat di dalam hatinya. Jenis emas. Batu ilahi 5 elemen sekarang memiliki 4 elemen, tetapi yang kurang adalah batu ilahi emas. Mungkinkah yang disebut benih emas pria di depanku itulah yang dia cari, dan apakah itu juga yang terakhir? Batu ilahi emas lingkaran tertutup dari batu ilahi 5 elemen.
Menekan kegembiraan di hatinya, Han Sanqian tetap tenang dan mencibir, bukankah hatimu ada di Taoti of Evil? Mengapa ada sepotong emas omong kosong lagi? Apakah kamu membodohiku? Meskipun ada pembunuhan di mana-mana di klan iblis, kami melakukan sesuatu dengan disiplin. Kami tidak akan seperti kalian klan manusia, yang licik, tercela dan tidak tahu malu, melakukan satu hal secara terbuka dan melakukan hal lainnya di belakang layar. Jika kami mengatakan hal yang sama, bagaimana kami bisa menjadi seperti Anda? Mendengar suaranya yang sedikit marah, Han Sanqian tersenyum lembut di dalam hatinya. Sepertinya orang ini tidak berbohong. Oke, sekali ini aku percaya padamu. Kesepakatan seperti apa yang ingin kamu lakukan? Apakah benih emas ini ditukar dengan nyawamu? Tentu saja. Han Sanqian tersenyum dan berkata, bukankah itu pantas? Dengan tubuh sebesar milikmu, si rakus kejahatan setidaknya bisa menjaganya untuk waktu yang lama. Kamu ingin menukarnya dengan kami dengan benih emas yang lebih besar. Dasar bodoh, benih emas ini berisi semua keterampilan seumur hidupku. Jika aku dimakan olehnya, bukankah itu sebanding dengan tubuh ini? Aku membiarkanmu memanfaatkanku, tahukah kamu? Dia berteriak dengan marah, jelas sangat marah dengan kata-kata Han Sanqian barusan. Jenis emas pada dasarnya setara dengan ramuan binatangnya, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Mendengar ini, Han Sanqian tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui betapa berharganya emas ini? Tawar-menawar saja adalah soal siapa pihak dan siapa ayahnya. Orang yang berinisiatif seringkali dapat mengambil kendali lebih besar. Banyak keuntungan. Itu saja. Namun, benda ini sangat berharga bagi Anda, tetapi Anda ingin menggunakannya untuk membuat kesepakatan dengan kami. Mengapa saya ragu apakah itu benar? Han Sanqian tampak seperti dia tidak mempercayainya di permukaan. Tapi di dalam hatinya aku hampir gembira. Monster itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Sudah kubilang, aku tidak. Oke, jangan terlalu bersemangat. Karena ini kesepakatan, bukankah normal untuk berdiskusi? Sepertinya tidak apa-apa menukar nyawamu dengan emas. Namun, kita bisa menyelesaikannya untuk selamanya. Dengan membunuhmu. Ketika kami pergi, ini sangat aman, tetapi jika kami mengambil benih emasmu, jika kamu menyerang kami atau mencari pembantu. Bukan karena kamu takut mati, tetapi melakukan hal itu sama dengan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Kata Han Sanqian, benih emas telah diambil, bagaimana aku bisa menyerangmu secara diam-diam? Saat aku sudah bangun sepenuhnya, tidak ada lagi kehidupan di kota Yuming, bagaimana aku bisa mencari bantuan? Dia berteriak dengan dingin. Setelah memikirkannya, Han Sanqian mengangguk, oke, kalau begitu, saya akan memberi Anda kesempatan. Namun, saya punya permintaan. Mendengar ini, monster itu jelas-jelas marah, tapi dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Oke, katamu. Bab 2975, merebut benih emas. Serahkan dulu barang-barangnya. Setelah kami yakin semuanya sudah benar, kami akan berangkat sendiri dari sini, kata Han Sanqian. Monster itu tercengang. Tentu saja, metode ini sudah menjadi yang paling menjijikkan baginya. Karena begitu benih emas diserahkan, monster itu akan kehilangan daya tawar terakhirnya. Bukankah itu berarti Han Sanqian yang memiliki keputusan akhir dalam segala hal pada saat itu? Namun sikap Han Sanqian barusan memperjelas bahwa dia tidak terlalu ingin melakukan kesepakatan dengannya. Bahkan sampai saat ini, dia terlihat enggan. Jika dia tidak menyetujui syaratnya, bagaimana jika dia tidak ingin melanjutkan? Apakah bagus? Tidak banyak pilihan yang tersisa, atau tidak ada jalan lain? Oke, kuharap umat manusia tercela sepertimu ini bisa memiliki rasa kemanusiaan dan bisa menepati janjimu. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat matanya dan melirik ke arah Han Sanqian, lalu dia mengangkat tangannya sedikit, dan benih emas itu mekar dengan cahaya keemasan dan perlahan terbang menuju Han Sanqian. Menghadapi hal ini, itu hampir sepenuhnya konsisten dengan batu suci logam yang diimpikan Han Sanqian. Bahkan jika dia berpura-pura tidak peduli di permukaan, hatinya sudah sangat melonjak saat ini. Apalagi saat melihat benda itu semakin dekat dengannya, kegembiraan Han Sanqian semakin tak terkatakan. Menahan kegembiraannya, Han Sanqian memegangnya dengan satu tangan dan memanggil benih emas ke tangannya dengan energi yang lemah. Dilihat dari jarak dekat, itu terlihat seperti bongkahan emas. Lebih penting lagi, Han Sanqian dapat merasakan bahwa itu memang mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya, dan energi ini sangat penting bagi Han Sanqian. Katakanlah, sepertinya ini sangat istimewa.
Mungkinkah itu benar-benar batu emas terakhir di antara 5 elemen batu ilahi? Dilihat dari perasaan saat ini, Han Sanqian tidak bisa mengatakan 100%, tapi setidaknya sekitar 70%. Jika batu ilahi 5 elemen dapat dibuka sepenuhnya sebelum secara resmi memasuki kota tulang terbakar, niscaya akan memperkuat lengan kiri dan kanan Han Sanqian meskipun Panguaks saat ini hilang. Memikirkan hal ini, Han Sanqian buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkap benih emas. Tetapi hampir pada saat ini, monster itu menunjukkan senyuman yang sangat menyeramkan, dan energi hijau tiba-tiba berubah menjadi garis dan melesat langsung ke arah Han Sanqian. Roar! Menyadari ada yang tidak beres, Evil Taoti buru-buru berteriak ke arah Han Sanqian. Tapi tidak ada waktu saat ini, saat lampu hijau datang, Han Sanqian buru-buru mundur untuk menghindarinya. Tapi satu tangan masih menopang penghalang, dan jangkauan menghindar Han Sanqian sangat terbatas. Lumang tiba-tiba menusuk wajah Han Sanqian, menggaruk luka berdarah, dan kemudian berhenti di ujung lainnya. Setelah menyeka darah di wajahnya, Han Sanqian menatap tajam pada energi hijau yang menyebar dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Wajahnya berubah menjadi sangat dingin untuk sesaat. Green Shadow berbalik dengan tajam dan menatap Han Sanqian hampir dengan tidak percaya. Dia sudah menghitung segalanya, tetapi Han Sanqian mampu menghindari pukulan fatalnya pada saat kritis seperti itu. Menurut asumsinya, bahkan jika Han Sanqian ingin bersembunyi dengan tergesa-gesa seperti ini, dia harus menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan penghalang. Tetapi, bagaimana kabarmu? Ucapnya kaget saat melihat hanya ada bekas darah di wajah Han Sanqian. Melirik darah di tangannya, dia menemukan bahwa warnanya juga sangat hijau. Han Sanqian menatapnya dengan dingin, apakah kamu aneh, bagaimana saya bisa menghindarinya? Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi maksudnya sangat jelas. Dia benar-benar tidak tahu dan penuh rasa ingin tahu. Nenek moyang mengatakan bahwa anjing tidak akan makan kotoran. Meskipun Anda terus mengatakan bahwa Anda, klan iblis, tidak pernah berbohong, Anda telah memerintah kota Yuming selama bertahun-tahun. Apakah Anda bersedia menyerah? Bahkan jika Anda bersedia menyerah, tapi, di dunia ini di mana yang lemah memakan yang kuat, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dunia ini tanpa benih emasmu, dan kamu seperti sampah? Bagimu, apapun yang terjadi, kamu akan mati, kenapa tidak bertaruh? Han Sanqian berkata dengan serius. Jadi dari awal sampai akhir, kamu diam-diam menjagaku, dia tersenyum pahit dan berkata dengan dingin. Iya. Satu-satunya kegagalan adalah Jin Zong membuat Han Sanqian untuk sementara linglung. Jika tidak, Han Sanqian bahkan tidak akan memberinya kesempatan jika dia sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Hahaha. Namun saat ini, pria ini tiba-tiba tertawa dengan angkuh, terus kenapa? Kamu belum kalah. Bab 2976 Segel Aneh. Han Sanqian menatapnya dengan saksama. Pasti ada alasan mengapa monster ini tiba-tiba menjadi kurang ajar. Hanya karena luka di wajahku ini. Han Sanqian bertanya. Ia tersenyum, ya, hanya karena luka di wajahmu. Meskipun aku sangat menyesal tidak bisa membunuhmu, itu tidak masalah. Bagiku, itu hanyalah satu mayat lagi. Tidak apa-apa. Melihatmu mati perlahan adalah hukuman atas rasa tidak hormatmu padaku. Han Sanqian tersenyum dingin, menatapnya dan berkata, pukulan tadi beracun, kan? Setelah menyeka darah di wajahnya, Han Sanqian melihat warna darah berubah menjadi hijau, dan tentu saja dia dengan cepat merenungkannya. Ia melirik Han Sanqian dan tersenyum, ya, dan tidak. Sebagai bawahanku, aku sangat menyadari kekuatan racun katak, tapi kamu bisa hidup damai di bawah racunnya. Meskipun aku meremehkanmu manusia seperti semut, aku tidak akan pernah melakukannya dengan mudah. Lawan. Jadi, apa gunanya menggunakan racun biasa untuk menghadapimu? Saya adalah ibu bumi, jadi saya secara alami memiliki seni bumi. Yang saya gunakan pada Anda adalah seni rahasia paling kuat di antara mereka, segel bumi. Apakah kamu tahu betapa menyakitkannya bagi seseorang dengan segel di tubuhnya? Berbicara tentang ini, dia memandang Han Sanqian sambil mencibir. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa rasa takut, saya tidak tahu. Segel di bumi itu seperti racun di tubuhmu. Namun, perbedaan antara segel dan racun adalah yang satu menyembunyikannya, tetapi yang lain tidak. Yang satu akan menjadi kurang beracun seiring berjalannya waktu, sementara yang lain akan menyembunyikannya. Menjadi kurang beracun. Ini adalah racun yang tidak akan pernah bisa Anda hilangkan dalam hidup Anda dan tidak akan pernah melemah. Sekarang, tahukah Anda? Dia tersenyum sinis. Han Sanqian mengangguk. Segel bumi akan memasuki darahmu dalam sekejap.
Apakah kamu adalah dewa ras iblis atau dewa sejati dari ras manusia? Tidak peduli seberapa abnormal tubuhmu, tidak peduli seberapa kuat garis keturunanmu, semuanya akan terjadi. Terpengaruh oleh tandanya. Pengaruh. Biasanya, darahnya sama dengan darahmu, dan itu bahkan merupakan bagian dari darahmu. Tetapi jika kamu ingin membunuh seseorang dengan keberuntungan, itu akan berbeda. Pada titik ini, dia mencibir dengan menakutkan. Nadanya penuh dari kekejaman dan ejekan. Darahmu akan langsung terasa seperti tanah liat, pembuluh darahmu akan menjadi kaku, dan seluruh tubuhmu akan terasa lurus. Jangan katakan siapa yang ingin kamu lawan saat itu, bahkan jika kamu bergerak sendiri, pembuluh darahmu akan tetap ada. Pecah dan kamu akan mati. Hahaha. Han Sanqian mengerti dan mengangguk, seperti kata pepatah, orang yang mengikat bel pastilah orang yang bisa melepaskan belnya. Jadi, hanya kamu yang bisa melepaskan segelnya padaku, kan? Tepat sekali. Ia mengangguk dengan muram. Jadi, mulai sekarang, bukan hanya aku tidak boleh mengancammu, tapi aku juga harus mendengarkanmu. Kalau tidak, aku akan menjadi orang yang tidak berguna, atau aku akan meledakkan diriku dan mati suatu hari nanti. Han Sanqian juga berkata dengan lembut. Dia tersenyum dan melihat darah di tangannya. Selain perubahan warna, tempat lain sepertinya tidak ada bedanya dengan darah aslinya. Melihat Han Sanqian sangat bijaksana, monster itu tertawa dan jelas merasa cukup puas. Kamu hanyalah seekor semut, tetapi kamu cukup bijaksana. Namun, saya akan mengoreksi kamu sedikit. Tidak sesederhana menjadi penurut, tapi menjadi penurut seperti anjing. Hahaha, ia tertawa dengan angkuh. Di matanya, Han Sanqian hanya sia-sia. Dengan kata lain, dia hanyalah seekor anjing yang bisa diintimidasi, dan kesombongan sebelumnya kembali padanya. Han Sanqian tersenyum lembut, benarkah? Jika aku jadi kamu, aku akan segera menghilangkan penghalang itu. Lagi pula, tubuhmu terasa sangat kaku sekarang, kan? Begitu dia selesai berbicara, aliran hijau yang telah stabil tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat. Han Sanqian tanpa sadar mengerahkan kekuatannya pada penghalang. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya menjadi sangat kaku, dan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan melanda tubuhnya. Setiap kali kamu mengerahkan lebih banyak kekuatan, kekotoran darah di tubuhmu akan menjadi lebih kuat, sampai darahmu benar-benar berubah menjadi tanah. Di sampingnya, dia mencibir. Kalau kamu pintar, hilangkan penghalangnya, lalu minta monster itu turun dari baksonya, lalu kita bisa berdiskusi lagi tentang kamu menjadi anjingku. Mendengar ini, Han Sanqian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bab 2977 harganya mahal. Kenapa kamu tertawa? Tanyanya aneh. Aku menertawakan kenaifanmu, Han Sanqian berkata dengan tenang, setiap orang berharga dalam hidupnya, tetapi kamu masih ingin menunggangi kepalaku. Bagaimana hidupku bisa baik padamu? Tapi aku sendirian. Kamu berbeda. Tapi kamu punya istri cantik bersamamu. Jangan kamu pikirkan, jika kamu tidak punya kemampuan sedikit pun, di negeri ini setan, betapa berbahayanya istrimu yang cantik, dan betapa menyedihkan nasibnya nanti. Di negeri iblis, kita sudah lama tidak melihat wanita cantik terbaik. Terlebih lagi, orang-orang ini sangat tidak manusiawi. Bagaimana mereka bisa memahami 4 kata ini? Cek. Ini menunjukkan niatnya untuk sepenuhnya menekan Han Sanqian dari momentumnya. Han Sanqian tersenyum. Di penjara maritim keluarga Nangong, Han Nian digunakan sebagai ancaman. Bukankah pihak lain mencoba untuk menekannya sepenuhnya dalam negosiasi? Tapi apa hasilnya? Terlebih lagi, ada perbedaan besar antara situasi saat ini dan situasi saat itu. Kalau begitu sepertinya kamu memang sangat bodoh. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengangguk ke arah Taoti of Evil, dan Taoti of Evil tiba-tiba menggigit selaput berdaging tersebut. Apa? Kalian, apakah kamu gila? Monster itu jelas terkejut. Ada 10.000 kemungkinan dalam pikirannya, tapi sama sekali tidak ada yang seperti itu. Ia yakin Han Sanqian tidak akan sengaja mencari kematian. Ia juga yakin Han Sanqian mempunyai istri dan anak perempuan yang harus menjaganya, sehingga ia tidak berani main-main. Oleh karena itu, dalam perundingan ini, ia yakin bahwa ia harus melakukannya. Berurusan dengan Han Sanqian. Setelah memecahkan segel bumi, dia benar-benar membalikkan keadaan dan menang. Oleh karena itu, hasil terburuk dari negosiasi ini adalah dia kehilangan semua keuntungannya dan melakukan pertukaran yang setara dengan Han Sanqian, menukar nyawa dengan nyawa. Namun sebelum itu, tentu saja dia ingin bertarung sekuat tenaga.
Namun yang tidak pernah dia impikan adalah bahwa tawar-menawar semacam ini bahkan tidak melalui proses, dan dia hanya berbicara. Dan negosiasi gagal. Apakah orang ini akan menukar nyawanya demi dirinya sendiri? Sialan, betapa liarnya dirimu. Tidak peduli apa, bayangan hijau itu bergegas untuk menghentikan si pelahap jahat, tetapi hampir di saat yang sama, ketika dia hendak memulai, dia tiba-tiba menemukan bayangan hitam lewat di depan matanya, dan kemudian melihat ke belakang, emas di dalamnya tangannya benih itu hilang. Jangan menunggu dia melepaskan Luliu, sekarang. Setelah terkejut, aku mendengar sosok hitam itu berteriak mendesak segera setelah dia menstabilkan tubuhnya. Dia berbalik dengan tatapan kosong, menyaksikan dengan ngeri saat si pelahap jahat membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit keras selaput pelindung terakhir dari seluruh bola daging. Tidak, ledakan. Giginya menembus dan selaputnya pecah, dan bola dagingnya tergigit seluruhnya untuk beberapa saat, dan darah muncrat seperti lahar cair. Bayangan hijau mulai menjadi tidak penting, dan seluruh dinding daging mulai bergetar hebat, terhubung ke tanah. Di dalam penghalang, arus hijau mengalir, tetapi tanpa aturan apapun. Di saat yang sama, arus tersebut mulai bergerak dengan ganas, seperti air mendidih, dan sepertinya meletus kapan saja. Saya abadi, saya abadi. Ah! Bayangan hijau itu bergoyang dan menarik dengan liar, dengan raungannya yang menyakitkan. Tempat ini akan meledak. Han Sanqian berdiri dan melirik Taoti of Evil. Mengaum. Ledakan. Ledakan besar tiba-tiba terdengar, air hijau meledak, dinding daging meledak, dan seluruh monster besar seukuran kota Yuming juga meledak. Tapi apa itu? Dalam ledakan ini, monster tiba-tiba meledak. Dia segera dievakuasi bersama satu orang di belakang dia. Ketika satu orang dan satu binatang terbang ke udara dan melihat ke bawah, mereka melihat ledakan di bawah. Sekelompok besar monster yang seharusnya sangat marah mulai layu seperti bola karet kempes. Cairan hijau yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan cairan aneh perlahan mengalir keluar dari retakan yang pecah. Melihat ke bawah melalui sinar bulan, tampak seperti jus tomat hijau besar yang terlempar ke tanah. Ketika si pelahap jahat menoleh ke belakang, satu matanya dipenuhi nafsu. Baginya, makanan sebanyak itu secara alami sangat menggoda, sangat mengganggu setiap sel tubuhnya, membuatnya membuka mulut. Air liurnya terus mengalir. Di kejauhan, mata hijau yang tak terhitung jumlahnya mulai bergoyang terus-menerus rupanya. Bau darah dan suara ledakan yang besar telah menarik banyak serigala bermata hijau di sekitar mereka, menyisakan sedikit waktu bagi si pelahap jahat untuk makan. Tapi saat itu, bab 2978 Han Sanqian yang berubah menjadi bumi. Ketika Taoti jahat memutar matanya dan ingin menanyakan pendapat Han Sanqian, dia melihat kaki Han Sanqian yang terkulai menaiki punggungnya. Kakinya direntangkan lurus, yang benar-benar berbeda dari kondisi berkendara pada umumnya. Melihat ke atas lagi, Han Sanqian, yang mengendarainya, sudah duduk dengan kaku di punggungnya, matanya terbuka lebar, dan dia sepertinya belum melakukannya. Berkedip, roar. Dengan raungan rendah, Taoti of Evil sepertinya memanggil Han Sanqian. Tapi saat ini, Han Sanqian berdiri di sana tak bergerak, seolah dia tidak mendengar apapun. Jika bukan karena mulutnya yang sedikit terbuka dan matanya bergerak, aku khawatir dia akan menjadi orang mati, dan dia tidak akan melakukannya. Tidak peduli sama sekali. Lulus. Melihat sekelompok serigala semakin dekat, dan kemudian melihat makanan yang sangat besar, bagi pelahap kejahatan, dapat dikatakan bahwa dia tidak sedang terburu-buru. Makanan terlalu berarti bagi Taoti of Evil. Mengaum. Namun, dia masih meraung dengan enggan, memeluk Han Sanqian, berbalik, dan bergegas menuju langit yang jauh, menghilang ke dalam malam tanpa batas. Dan di suatu penghujung malam, di hutan kelabu Black Mountain, ada lebih dari selusin tumpukan tenda tersebar di daratan. Mereka dibagi menjadi beberapa tumpukan, dan setiap tumpukan terdiri dari sekitar selusin tenda, tersebar di seluruh penjuru, dengan tenda yang lebih besar, dan lebih banyak tenda di tengahnya, membentuk situasi seperti bintang. Di depan tenda tengah terdapat beberapa rak api, di atas rak tersebut terdapat hewan hitam panggang dan beberapa benda mirip manusia. Jika seseorang lewat di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa meskipun hewan berwarna gelap telah diubah, mata hijaunya telah sepenuhnya menunjukkan identitasnya. Monster humanoid di rak api di seberangnya berukuran sangat besar, dengan kerutan di kulitnya yang tidak hangus terlihat samar-samar, dan warnanya lebih merah. Blood Demon lah yang sering diasosiasikan dengan serigala bermata gantung. Siapa sangka di negeri setan, hal-hal seperti ini akan membuat takut banyak orang,
dan semua orang akan menghindarinya, namun di sini, hal-hal tersebut sepenuhnya menumbangkan persepsi masyarakat. Bukan saja mereka bukan binatang buas seperti itu, malah menjadi makanan. Di mulut orang lain. Di dalam tenda, lampu menyala redup, dan beberapa sorakan terdengar pelan. Melalui bayangannya terlihat 4 atau 5 orang dengan tinggi sekitar 2 meter namun sosok aneh sedang mengganti gelas dan gelas di dalam rumah. Pada saat ini, seorang pria bertopeng bergegas mendekat, terbatuk ringan di luar tenda, dan menunggu dengan tenang. Segera, orang di ruangan itu meletakkan gelas anggurnya dan mendengus dingin detik berikutnya, orang itu buru-buru masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, meja rendah tidak penuh, hanya sepanci anggur dan sepotong besar daging. Melihat pria itu masuk, orang-orang di ruangan itu meletakkan gelas anggur mereka dan semua mata tertuju padanya. Orang-orang ini tangguh dalam hidup, tapi tangguh bukanlah sebuah kata sifat, itu nyata. Badannya seperti harimau, bahkan berbulu, pinggangnya setebal beruang, masing-masing terlihat sangat ganas, matanya sangat mirip manusia, lebih mirip mata sejenis binatang. Ada apa? Pria yang berdiri di tengah, dengan 3 garis horizontal warna-warni di sisi kiri dan kanan wajahnya, bertanya lembut dengan kilatan ganas di matanya. Beritahu duta besar bahwa sesuatu telah terjadi. Beberapa orang saling memandang dan pria itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Kota Yuming, hilang. Apa? Mendengar hal tersebut, beberapa orang yang masih tenang tiba-tiba terlihat kaget di saat yang bersamaan. Kota Yuming ini adalah kota terbesar di dekatnya, mengapa kota itu hilang? Ya, kota Yuming memiliki sejarah hampir 1000 tahun. Kota ini tetap tidak berubah meski mengalami pasang surut selama bertahun-tahun. Bagaimana hal itu bisa terjadi sekarang? Kelompok itu saling memandang dengan bingung. Pada saat ini, pemimpinnya berdiri, mengerutkan kening dan bertanya, lalu, di mana cacing tanahnya? Dengan hancurnya kota Yuming, mereka dihancurkan bersama. Bersama, Kis. Mendengar jawaban ini, bahkan orang paling tenang yang memimpin tidak bisa menahan nafas. Dia tahu kemampuan cacing tanah. Tidak hanya orang itu super kuat, dia juga licik. Tidak sampai menyebutkan keinginan untuk membunuh orang ini, bahkan jika Anda ingin mendapatkan keuntungan darinya, itu akan menjadi tugas yang mustahil. Ini bukan hanya pengetahuannya, tetapi juga masa lalu kota Yuming yang berdiri selama ribuan tahun. Namun saat ini tiba-tiba muncul kabar bahwa ia telah dibunuh, bagaimana tidak menimbulkan sensasi? Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Pria terkemuka itu bertanya di bawah tekanan. Pria itu tidak berbicara. Pada saat ini, tirai terbuka, dan sesosok tubuh perlahan masuk. Bab 2979 Han San Qian telah berubah. Beberapa orang melihat sekeliling dan melihat sosok berlumuran darah hijau, bergoyang dan tampak pucat. Pei Yuan telah bertemu dengan tetua ke-11. Ketika pria itu melihat pemimpinnya, dia dengan cepat membungkuk, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan berkata dengan penuh hormat. Pemimpinnya mengangguk dan mengangkat tangannya, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh serangga bumi? Laporkan kepada tetua ke-11, sebelum gelap hari ini, sekelompok pedagang manusia datang ke kota. Awalnya, kota Yuming selalu memiliki kebiasaan berbisnis dengan umat manusia, jadi ini bukan apa-apa. Tapi yang mengejutkan adalah kali ini, kota Yuming ada konflik antara orang-orang di kota dan orang-orang dari ras manusia. Ada seorang pemuda dalam ras manusia yang sangat kuat. Manusia katak dan penyu diserang olehnya satu demi satu. Untuk membalas dendam kepada bawahannya, Raja Yuming datang untuk menyelesaikan masalah dengannya, tapi siapa sangka bahwa dia dikalahkan oleh orang itu dan diberikan kepada. Untungnya, ketika saya menyerang orang itu, setelah tubuh palsu Raja Yuming dipatahkan, saya tahu bahwa situasinya tidak baik, dan saya segera melarikan diri. Jika tidak, pemimpinnya mengangguk dan mengerutkan kening, ras manusia. Pengusaha. Kami mengenal beberapa dari mereka. Mereka selalu berhubungan dengan kota Yuming. Mereka berasal dari keluarga Su di gurun pasir, tapi pemuda ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Su keluarga, anak muda. Pria terkemuka itu menjadi semakin bingung. Apalagi, seorang pemuda ternyata bisa membunuh Raja Yuming yang dominan, cacing tanah dengan mulutnya sendiri, serius. Pria itu dengan cepat berkata, bawahan saya tidak akan pernah berani menipu tetua ke-11. Saudara 11, meskipun Raja Yuming secara bercanda disebut cacing tanah oleh kami, kekuatan sebenarnya bisa disebut naga bumi. Selain itu, lelaki tua ini licik dan licik, tetapi seorang pemuda biasa bisa menghadapinya. Ini sungguh mengecewakan. Sangat terkejut.
Apakah umat manusia ini benar-benar negeri harimau yang berjongkok, naga tersembunyi? Sungguh mengejutkan bahwa seorang pemuda memiliki kemampuan seperti itu. Di masa depan, jika iblis ingin kembali ke dunia manusia, sepertinya akan ada kendala lain. Beberapa orang di sekitar mengatakan ini satu demi satu. Pemimpinnya mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka agar berhenti membicarakan hal-hal yang akan meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise dirinya sendiri. Dia melirik orang-orang yang berlutut di tanah dan berkata, apakah leluhur tahu tentang ini? Raja Yuming terbunuh dan spesies emas berganti pemilik. Nenek moyang dan spesies emas memiliki asal-usul yang sama, jadi mereka harus segera mengetahuinya, kata pria itu cepat. Pemimpinnya mengangguk, tetapi dia mengabaikan hal ini. Dia melirik ke arah saudara-saudara di sebelahnya dan berkata, karena kita sudah tahu tentang masalah ini, nenek moyang kita pasti akan mengirim seseorang untuk bertanya dalam beberapa hari dan memberitahu 20 orang lainnya. 7 Departemen segera. Buka mata Anda lebar-lebar dan selidiki secara menyeluruh urusan kota Yuming, terutama identitas pemuda itu dan posisinya saat ini, apakah Anda mengerti? Beberapa orang menundukkan kepala dan berkata serempak, ya. Setelah mengatakan ini, sekelompok orang tidak berani menunda dan buru-buru keluar untuk melakukan sesuatu. Bahkan pria yang berlutut di tanah dibawa keluar kam oleh orang lain saat ini. Setelah semua orang pergi, pemimpin itu melihat ke belakang ke arah tertentu dan mengerutkan kening sejenak, tampak tenggelam dalam keterkejutan dan kontemplasi yang mendalam. Teran, anak muda, siapa kamu? Namun di malam yang gelap di luar, cahaya yang melewatinya sangat suram, benar-benar tersembunyi di dalam kegelapan. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa binatang buas dan burung liar di hutan belantara, mereka tidak menyadari kepergian mereka. Arahnya mengarah ke gunung rendah di kejauhan. Namun, pegunungan juga sangat sepi, kecuali sesekali terdengar tangisan di depannya. Ledakan. Aliran cahayanya berhenti, tapi Taoti of Evil lah yang menjatuhkan Han San Qian ke tanah. Namun, segera setelah manusia dan binatang itu berhenti, tiba-tiba terdengar sedikit suara di antara bebatuan di kejauhan, dan kemudian sebuah kepala perlahan muncul. Ketika dia melihat Evil Kirin, dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Han San Qian di punggungnya, dia bahkan lebih terkejut karena Han San Qian telah berubah. Bab 2980 bertemu dengan Trenggiling. Apa yang terjadi? Dia terkejut, melihat penampilan Han San Qian, dan berdiri dari bebatuan. Tetapi ketika dia melihat Taoti of Evil, dia ragu-ragu sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Mengaum. Tampaknya menyadari ketakutannya, Taoti of Evil mendengus suara pendek dari hidungnya. Itu tidak mengandung kemarahan atau kesombongan, tetapi lebih seperti bisikan lembut. Kemudian ia membungkuk sedikit dan menundukkan kepalanya, seperti gajah jinak yang menunggu pengendaranya turun. Melihat situasi ini, orang-orang yang berada di tumpukan batu akhirnya mengerti bahwa Taoti of Evil tidak memiliki niat buruk, dan buru-buru melompat keluar dari batu, berjalan ke samping dalam beberapa langkah, dan mencoba membantu Han San Qian. Namun, saat tangannya menyentuh tangan Han San Qian, wajahnya yang sudah panik tiba-tiba menjadi semakin panik. Tangannya benar-benar dingin dan sekeras batu, jika ada yang mengatakan bahwa dia sudah lama meninggal dan tubuhnya menjadi rigor mortis, tidak akan ada yang meragukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berkata dengan panik. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggendong Han San Qian di punggungnya dan buru-buru melompat ke tumpukan batu bersama Taoti of Evil. Setelah itu, kedua orang dan binatang itu menghilang tiba-tiba. Dalam kegelapan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun di dalam tumpukan bebatuan ini, di bawah ketenangan ini, terdapat jalan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ikuti jalan rahasia tersebut sampai habis, itu adalah gua alami. Meskipun gelap dan lembab, namun tersembunyi dengan baik di sini. Sekalipun seseorang ingin sengaja mencari di sekitar, mungkin akan sulit mencapai langit untuk sementara waktu. Ada jejak cahaya di dalam gua, kali ini dia menempatkan Han San Qian di atas lempengan batu. Seperti batu yang diletakkan di atas batu, terjadi ledakan di antara keduanya, dan dia buru-buru berbalik dan melihat ke arah Evil Taoti di sampingnya, apa yang terjadi dengan San Qian. Sebelum memasuki gua, Evil Taoti mengecilkan sosoknya hingga seukuran betis, yang mengurangi aura dominan di tubuhnya dan membuatnya lebih imut. Ia menggelengkan kepalanya, tidak yakin apakah itu berarti ia tidak dapat berbicara, atau apakah itu berarti ia tidak mengetahui alasannya sama sekali. Dia menggaruk kepalanya dengan depresi dan berkata, bukankah kalian semua baik-baik saja sebelum pergi? 3000, bisakah kamu mendengarku?
Aku terenggiling. Tapi saat ini, Han Sanqian tidak bergerak sama sekali, tapi matanya yang terbuka masih sedikit berdarah, kalau tidak, dia tidak ada bedanya dengan mayat. Tanpa berpikir panjang, Trenggiling mengeluarkan semburan energi dan langsung menepuk bahu Han Sanqian, mencoba membantu Han Sanqian sekaligus membantunya mencari tahu penyebabnya. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, Taoti of Evil berjalan dengan lembut dan berdiri di depannya. Apa? Kamu tidak ingin aku melakukannya? Kata Trenggiling aneh. Taoti of Evil tidak berbicara, tetapi tubuhnya mendorong Taoti of Evil ke samping, lalu dia membuka mulutnya sedikit, dan aliran energi kacau perlahan mengalir dari mulutnya ke Han Sanqian. Saat energi kacau ini menyebar ke seluruh tubuh Han Sanqian, itu berubah menjadi aliran cahaya dan sedikit menyinari tubuh Han Sanqian. Kemudian, Han Sanqian tiba-tiba menghela nafas lega, dan matanya sedikit berubah. Berdiri. Melihat Trenggiling, Han Sanqian menghembuskan nafas lagi, namun nafas ini berbeda dari sebelumnya, sampai batas tertentu nafas ini lebih seperti kelegaan. Sanqian, kamu baik-baik saja. Melihat Han Sanqian seperti ini, Trenggiling bertanya dengan tergesa-gesa. Namun tanpa menunggu jawaban apapun dari Trenggiling, Han Sanqian menutup matanya dan pingsan. Tidak mudah bagi Han Sanqian untuk menahan rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh segel di sepanjang jalan. Dia hanya mengandalkan kemauannya untuk bertahan. Tapi sekarang dia melihat Trenggiling, semuanya menjadi santai. Tentu saja, Trenggiling tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengira Taoti of Evil telah melakukan sesuatu padanya, jadi dia buru-buru berbalik untuk melihatnya. Taoti of Evil menggelengkan kepalanya tak berdaya, berbalik menghadap Trenggiling, lalu membuka mulut besarnya dan menghembuskan nafas kekacauan lagi ke arah Trenggiling. Tiba-tiba Trenggiling merasakan gas yang sangat tidak enak memenuhi mulut dan hidungnya, membuatnya tidak hanya kesulitan bernapas, tetapi juga merasa pusing dan mual. Hanya dalam beberapa detik, perasaan ini langsung menguat. Dia menggunakan tangannya untuk melindungi lehernya karena ketakutan, namun setelah hanya berjuang beberapa kali, seluruh tubuhnya terasa seperti napasnya terhenti. Kemudian pandangannya menjadi hitam dan dia terjatuh. Berat. Sudah.